Inilah ayat yang aku takutkan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, contoh, kalaulah nanti kebenaran ada di tangan Islam, kami umat Kristen yang selalu menghujat, contoh mengejek-ejek Nabi Muhammad atau Allah kalian, maka kami akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan penghakiman itu. Nah, kan gitu. Nah, kalaulah nanti kebenaran ada di tangan Kristen, maka Bu Darni, kalian aku kena pelanggaran Bu Darni. Aku buka room satu lagi aja ya. Oh gitu. Iya. Bentar Oke lagi lah. kena ban ini. Oh, baiklah. Tapi Assalamualaikum nggak tahu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. Tunggu, Bang, aku closing aja dulu sebelum ini ya. Ya, jadi begitulah kualitas dari teman-teman kita di sebelah, kalian sudah lihat sendiri, dan ini bukan kali pertama, dan menurut saya ini bukan oknum lagi karena banyak loh. Ya, dan Bu Darni sendiri tadi juga jadi saksi bagaimana seorang pendeta ya aneh-aneh, koar-koar gitu kan, dan ngatain hal-hal yang nggak penting menurut saya. Dan kalian bisa lihat sendirilah bahwa kami umat muslim tuh nggak ada masalah, mubahalah sekalipun kami nggak pernah takut. Dan saya jadi saksi ya bagaimana hidup dari Ustadz Ali itu diangkat sama Allah setelah kutukan yang dibuat oleh pendeta Tokyo. Bang Ali sekarang banyak proyek-proyek dia yang berhasil, bahkan terakhir memutuskan pindah ke Jakarta. Kemarin waktu beli rumah juga dia berkabar-kabar dengan saya ya, Bang Ali beli rumah di Bogor gitu kan. Jadi Bang Ali bilang ternyata di Jakarta ini luar biasa gitu untuk dapat rezeki. Terus kalau kita bicara Pak Tokyo, saya cari dia setengah mati loh. Saya undang dia, bahkan saya bikin live tanya di mana Pak Tokyo gitu kan. Bahkan mungkin Bu Darni nggak pernah lihat si Tokyo nih, betul nggak Bu Darni? Enggak, Nggak baru pernah ini. kan? Artinya dia selama ini menghilang teman-teman. Kalau Bang Ali muncul terus, betul nggak Bu Darni? Ya, tapi kan kalian tahulah kayak mana kami minoritas. Kalau Iya. diperlihatkan wajah kami pasti Oke. kalian akan mengejar, Bukan gitu Bu memenjarakan. Darni, gini Bu Darni. Gitu loh. Yang dia sampaikan itu udah nggak benar. Kalau memang kamu nggak senang sama orangnya, kamu sebut orangnya, jangan agamanya. Contoh nih, aku nggak senang sama pribadi si manusia ini, Tokyo. Yang ku bilang si Tokyo ini yang nggak benar, betul nggak? Nggak ada aku bilang agamanya begini-begini, enggak, orangnya. Ya. Dan kalian jadi saksi bagaimana Ustadz Ali itu ditinggikan. Sekarang aja Ustadz Ali jadi Sultan Koin sampai dijuluki kan gitu. Sawer sana, sawer sini gitu kan. Beda dengan Tokyo yang kita lihat sekarang udah nggak pede. Kalau kemarin tuh dia pede sekali. Kamu ya, Nandar, muncung kamu dalam sebulan akan tambah maju. Itu saya ingat kali tuh. Karena Nandar yang didoakannya lucu. Dibilang muncung Nandar itu akan tambah mancung, tambah panjang dalam sebulan. Kalau si Kores, ya, anak istrinya akan sengsara, termasuk dirinya. Kalau Bang Ali dikutuk mati, dalam sebulan mati. Bayangkan sadisnya gitu. Tapi kita bisa lihat apa yang terjadi. Nandar bukan muncungnya tambah maju, dompetnya yang tambah maju. Ya, kalau saya lihat dompetnya gitu. Karena belakangan ini luar biasa nih support kepada Nandar dari para penonton kan. Artinya jelas kutukan dari orang-orang nggak benar itu akan kembali kepada mereka, seperti yang disampaikan Bu Darni tadi. Terus kalau dibilang open cam gitu kan, saya bingung gitu. Open cam itu kan nggak harus kasih nampak muka kamu. Yang dipertanyakan adalah kamu klaim diri kamu di Jepang. Ya kamu tinggal kasih nampak, ini saya di Jepang, selesai. Sama kayak Bu Josi gitu kan. Kalau ada yang suruh dia open cam, dia kasih nampak, ini saya di Amerika. Dikasih nampak. Bangunan-bangunan, mobil-mobil di Amerika. Clear. Ini bilang dia di Jepang, tapi dia nggak kasih nampak pemandangan Jepang, ya, nggak kasih nampak lingkungannya. Itu bullshit, bohong semua. Cobalah si Edis itu, Edis kasih nampak. Kita lagi Jepang halu itu, Iya. Jepang halu. Ini malam nih, kita lagi malam. Edis kasih nampak pemandangan, walaupun dia tinggalnya di kampung ya. Kita lihat dia tinggalnya di kampung, tapi kita lihat itu lagi siang. Artinya apa? Ada perbedaan waktu. Artinya jelas dia bukan ada di Indonesia. Clear. Kalau ini kan nggak pernah ada open cam, nggak pernah kasih nampak apapun. Jadi mohon maaf Bu Darni, itulah kualitas dari orang-orang yang ya dari TikTok ini dan mengaku sebagai hamba Tuhan. Dan semoga ini jadi pelajaran juga buat Bu Darni agar ya
bisa sadar lah seperti yang tadi kita bahas di awal. Tujuan kita di sini adalah menyadarkan Bu Darni dengan cara mengosongkan dulu nih doktrin-doktrin yang ada pada diri Bu Darni. Ya silakan Bang Zuma OTW ke sini soalnya. Silakan Bu Darni. Kan mau bubar kita. Nggak dikasih aku sama Bang Zuma, barusan dulu ya. Mau ke sini. Iya, Bang Zuma mau ke sini. Oh, berarti aku bubar turun aja ya? Janganlah Mana Bu tahu? Darni ke sini, Jadi- jangan. Kirim salam dulu. Oh, Kenapa lah bubar? Oh, baiklah. Mana Bang Jumanya? Ih, kok kayak gitu? Cara ngomongnya langsung berubah. Apanya mau? Nggak mungkin lagi Boleh ku saya idam-idamkan Bang Juma. Bang Juma kan udah milik orang lain. Ini siapa? Milik Mbak De. Dari mana? Udah ada suratnya? Yo, udah dong. Nggak dengar apa kata Bang Juma? Ya sudah. Aku juga sama Mbak De juga senang. Dia cantik, sultan lagi, cocok itu. Ya mana tahu. Mantap. Mana tahu tiba-tiba 180 derajat berubah. Nggak mungkin lah, Bang Juma udah parah lah itu. Enggak lah. Nah, kita Bukan bilang doakan. parah. Kita doakan semua kita ini yang ada di ruangan ini, semua pasangan kita yang terbaik ditunjukkan Tuhan, ya kan? Bayangkan loh, kita setiap saat walaupun kita gontok-gontokan tentang iman, tetapi kan kita sudah ibaratnya sudah kayak bersaudara gitu loh. Oh, masa mau kita doakan lagi teman-teman kayak Bang Julius lah, walaupun Bang Julius udah menghina Tuhanku, aku tetap mendoakan. Tuhanmu, coba apa yang kau hina? Tunggu dulu, aku tetap mendoakan pasanganmu itu yang terbaik, gitu loh. Aku hina, jangan kau fitnah aku. Kapan kau? Tidak ada orang Islam menghina Tuhan Yesus. Contohnya, jadi kita begitulah, kita sesama di ruangan ini. Non dia Di nih. minta data nggak ada. Bebe Minta data nggak ada. Inilah fitnah kamu. Aku begitu orangnya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu Darni, selamat siang. Salam kenal ya Bu Darni. Aduh, senang banget tahu dengar suara Bu Darni ini sebenarnya. Iya, say. Bising kali di rumahku ini, saya nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, nggak kok. Oke, Kedengaran ku mute sini dulu. nggak? Iya. Bu Darni Advent ya. Advent dia. Iya, Oh, Bu. iya. Kasihan dari dulu kelasnya Advent aja nggak pernah naik jadi Oppo. Apalagi kalau sampai jadi Apple. Enggak, saya punya kisah nih, kisah teman saya ya. Kemarin kan ibunya tuh Advent ya. Teman saya Muslim nih, anaknya. Terus meninggal ibunya itu. Gimana dong doanya, Ko Julius? Dijelasin dong biar aku ini paham gitu loh. Kayak mana itu? Ibunya yang meninggal itu Advent. Itu Kang Eri. Anaknya Muslim. Ini lagi ngomong Kang Eri atau siapa nih? Ah? Aku ngomongin temenku. Oh iya. Itu gimana ya? Aku pun bingung itu. Beda server itu nggak bisa kita doakan. Itulah makanya. Jadi doa anaknya itu apa gitu loh. Sedangkan ibu yang meninggal itu Advent. Gimana Udah, dong? tanya Bang Zuma aja lah kalau begitu. Ternyata ada daeng. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bang Zuma. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Maki. Iya, sehat alhamdulillah. Semangat siang Bu Darni, saudariku yang baik. Alhamdulillah. Iya, Bang Juma, selamat Iya, siang. iya Bu. Ya, ini ada pertanyaan Bang Zuma. Kan Apa tuh? Seorang anak mualaf, sedangkan ibunya Advent. Maaf, Islam. Ya itu Muslim. gimana? Terus Anaknya Muslim, tapi ibunya Advent kayak Bu Darni. Nah, ibunya meninggal. Anaknya doakan bagaimana itu? Kira-kira doanya gimana tuh? Diterima apa gimana gitu? iya, jadi silakan aja. Kalau misalnya dia mau doakan silakan aja. Kalau menurut agama Kristen itu tidak bisa didoakan lagi karena sudah putus ketika dia sudah meninggal, maka anaknya tidak ada hubungannya antara kepada orang mati. Jadi gimana dong? Kalau di Islam enggak. Ya beda Kalau lah di- Islam. Iya, kalau di Islam itu orang tua. Kalau Islam kan Nabi Muhammad aja masih didoakan hingga sekarang kan? Kalau di Islam itu ada 3 hal yang tidak terputus kemudian dengan si mayit.
dengan dunia. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, kemudian harta yang disedekahkan, diimpakkan, kemudian anak yang soleh dan soleha. Itu 3 hal. Orang boleh meninggalkan dunia, tapi masih ada 3 yang menjadi mesin penggerak kebaikan kepada dia di alam kubur. Yang 3 tadi ini. Seperti itu. Itu baru ajaran kasih. Kalau di saudara kan tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Sekalipun hartanya 5 miliar dipersembahkan anaknya sama harta orang tuanya itu serupiah pun tidak tidak diperhitungkan karena yang punya harta itu sudah meninggal. Kalaupun contohnya, kenapa ketika hidup orang tuanya itu tidak dipersembahkan kepada anak yatim, gitu loh. Itu masuk. Iya. Gitu. Tapi kalau udah meninggal orang tuanya, sekalipun diserahkan semua sama pemuka agama itu hartanya itu, harta yang pemilik yang sudah meninggal itu, tak ada kaitannya lagi karena tertutup sudah apa yang dilakukannya, gitu. Kalau di Islam enggak. Di Islam masih Seperti Bang Juma. Contohnya mobil Bang Juma itu Pajero. Contohnya tiba-tiba mati Bang Juma. Baru dikasih anaknya Bang Juma, hartanya Bang Juma itu ke anak yatim. Itu tidak bisa menjadi untuk apa? untuk apa? Apa namanya itu? Pak, ngomong pun gagap nih Petra. supaya sedekah itu diterima Tuhan. Nggak bisa. Karena ketika hiduplah Bang Juma menyerahkan itu persembahan itu kepada fakir miskin. Rasanya hidupin nggak? Ya, Berarti- kalau dijadikan perpuluhan buat gereja bisa. Perpuluhan ke gereja itu ya ketika kita hidup. Tapi ketika kita mati diserahkan harta kita itu kepada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Berarti sadis ya Tuhan kalian. Iya, itulah makanya gue bilang sadis sekali. Ya, Kalau Berarti anaknya sudah tidak bisa ini dong berbakti Jadi- walaupun melalui doa. Kalau di Islam itulah gunanya orang tua itu mendidik anaknya supaya begitu beliau orang-orang tua ini kemudian meninggal dunia, masih ada kemudian anaknya yang mendoakan kebaikan. Jadi anak ditinggal harus benar-benar anak yang soleh gitu. Tugas seorang tua mendidik anak ini supaya sepeninggal ibunya, sepeninggal ayahnya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Karena dengan mendidik anak, maka hasil dari didikannya itu akan tetap mengalir ke ibu atau ayah yang ada di alam barzah atau di alam kubur. Begitu juga harta yang diimpakkan kepada jalan yang benar, diberikan kepada jalan benar. Tujuannya apa? Supaya orang yang menggunakan harta kita itu kelak pahalanya masih mengalir kepada kita yang sudah ada di alam barzah. Itu baru ajaran kasih gitu Bang. Bang Juma, kalau di Iya. kami begini, ada ayatnya ya, ini pakai dalil. Tidak ada hubungan yang hidup dengan yang mati. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia yang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, jadi kami di Kristen, kalau orang yang mati itu tidak bisa didoakan oleh orang tua kita atau anak mendoakan ibunya. Hanya sewaktu kita hidupnya diperhitungkan apa yang kita perbuat. Gitu kalau kami Bang Juma. Nggak ada, walaupun ceknya akulah ibunya kan, mati aku, datang anakku mau 1000 kali pun dia mendoakan aku, tidak sampai lagi doa itu. Aku sendirinya semasa hidupku harus melakukan kebenaran kebaikan yang diperintahkan Tuhan. Maka setelah aku mati, tertutuplah sudah pintu kasihan kepada aku. Makanya waktu hiduplah aku melakukannya. Gitu kami Bang Juma. Udah ya, bising di sini. Iya. Jadi kalau di Islam melebihi dari itu. Kalau di Islam itu mengajarkan kebaikan kemudian ketika hidup, melakukan kebaikan ketika hidup,
memberikan kebaikan ketika hidup. Kenapa? Karena motivasinya ketika orang itu meninggal, maka kebaikan-kebaikan ini kemudian akan terus mengalir ya kepada yang melakukan. Contoh misalnya ketika ada orang mendirikan sekolah yang mana sekolah ini disiapkan untuk anak yatim piatu atau orang-orang duafa atau orang yang tidak punya. Meninggal orang itu, maka selama sekolah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkesesuaian dengan tujuan didirikan sekolah ini, maka selama itu juga pahala beliau itu mengalir. Nah, itulah indahnya di Islam. Jadi kalau Lagi Bang Juma, lagi lupa satu lagi Bang Juma. Nah Iya. ini teh ya. Sebab kitab kehidupan akan ditutup setelah kita mati. Itu dia. Maka dari itu kita jangan seperti binatang yang berguna ketika mati. Bertobatlah selagi hidup. Sebab jika sudah mati tidak ada pengampunan lagi. Yang ada hanya penantian terhadap hari penghakiman. Itu kami Bang Juma. Haleluya. Iya. Maaf Gurunda, maaf sedikit. Iya, Itu silakan. Bu Diarni, ya. Tapi kata kalian Yesus menguasai dunia orang mati. Kenapa nggak bisa? Maksudnya kayak mana? Oke, Enggak. silakan Bang Zuma, tunggu. Ya, silakan. Sorry. iya, kalau kita di Islam itu kan amalan kan, artinya seseorang yang memberikan sebuah kebaikan itu tidak berhenti selama apa yang diberikan itu tetap baik untuk orang lain. Itu di Islam, itu kan hasil upaya. Misalnya saya nih mendidik anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, itu kan hasil pekerjaan saya. Maka hasil pekerjaan harus diberikan kepada yang bekerja. Apa yang saya tanamkan harus kembali kepada saya yang menanam. Keburukan yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, keburukan itu saya harus panen. Kebaikan yang saya tanamkan, maka saya harus panen kebaikan itu. Siapa yang melakukan, dia yang mendapatkan. Kan manusia diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Yohanes 5 nomor 29. Orang dibangkitkan berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Saya berbuat baik dan perbuatan baik itu terus mengalir. Berarti efek daripada kebaikan yang saya lakukan harus kembali kepada saya yang melakukan kebaikan itu, bukan kepada orang lain. Sederhana kok itu. Jadi manusia diupah berdasarkan atas perbuatan. Ketika di dalam kehidupannya melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikannya itu menjadi terang bagi semua orang, maka kebaikannya itu terkembali kepada siapa yang menjadi sumber kebenaran ini, siapa yang menjadi sumber kebaikan tersebut. Makanya diperintahkan di dalam Islam itu untuk melakukan berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Iya, karena kebaikan itu mengalir terus, ada henti-hentinya. Fastabiqul khairat. Iya. Fastabiqul khairat. Masya Allah. Ya, cuma warahmatullahi wabarakatuh. iya, kalau kami di Kristen, Waalaikumsalam. kalau kami di Kristen, waktu kita hidupnya katanya baru. Jadi jangan pernah berdoa bagi orang yang sudah mati, apalagi sampai kita meminta ampun pada orang yang sudah mati. Contoh kayak Ibu Darni lah. Semasa Ibu Darni ini selalu melakukan kejahatan, ganti-ganti laki-laki Ibu bawa entah kemana-mana, nginap di hotel sana sini. Nah, contoh begitu tiba-tiba Ibu Darni mati, mana mungkin bisa anakku mendoakan aku, mau kayak manapun salehnya anakku ini tadi, sewaktu hidup Ibu Darni ini tidak melakukan kebaikan dan kebenaran, tidak akan didengarkan doa anakku itu. Kalau kami di Kristen, makanya dikatakan setelah aku udah mati tertutup kitab kehidupanku, nggak ada lagi, apalagi kan nggak ada lagi bekerja, nggak ada lagi berjalan amalku karena sudah mati. Selesailah di situ, tinggal menunggu kedatangan Yesus hari penghakiman. Tinggal itu yang kutunggu. Macam mana mau anakku mendoakan aku kalau semasa hidupku aku banyak melakukan kejahatan? Enggak sampai itu lagi doa anakku tadi. Gitu kami Bang Juma. Oke. Ini kan Petra. Ya, jadi kalau di Islam itu ajaran kasihnya itu nampak kali. Jadi kalau misalnya ada seorang meninggal dunia, lalu kemudian meninggalkan dosa, tetapi meninggalkan juga anak yang soleh, meninggalkan juga anak soleha, meninggalkan juga
makhluk berupa manusia, berupa hamba Allah yang kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan dari si orang yang belum meninggal ini. Doa dikabulkan ketika seorang anak yang soleh dan soleha itu berdoa. Anak soleh tapinya, anak soleh, anak soleha berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ampuni segala dosa orang tuaku. Masa Tuhan tidak mendengarkan doa orang yang soleh? Diampuni dosa orang tuanya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman dari salah satu taman surgamu. Doa anak soleh itu didengarkan. Maka kemudian ketika Allah mendengarkan setiap doa orang-orang yang beriman, ya dikabulkanlah. Namanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah efek daripada kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, termasuk kepada anak kita. Kita mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka dosa-dosa kita ketika diampuni, ketika didoakan oleh anak-anak kita, ya akan diampuni oleh Allah. Karena yang mendoakan kita ini adalah anak yang soleh. Kecuali anak yang tidak soleh, anak yang tidak mendengarkan petua orang tua untuk mendengarkan didikan menuju kepada kebaikan. Tapi kalau anak itu kemudian hasil didikan orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal, lalu siang malam dia menangis meratapi orang tuanya dengan doa yang sungguh-sungguh, doanya dikabulkan. Doa anak soleh itu diijabah oleh Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus segala amalnya, kecuali 3: sedekah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh dan soleha. Makanya orang tua ketika hidup diajarkan kemudian untuk menjadikan anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Itu tugas orang tua. Karena anak ini adalah titipan, maka mereka harus menjadi anak yang soleh. Meninggal orang tuanya, doa-doa mereka menjadi penghapus-penghapus dosa orang tua. Makanya di Islam itu ditekankan untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi di Islam, ketika orang itu meninggal, masih ada 3 hal yang berhubungan dengan dunia. Sedekahnya kepada orang lain, ilmunya yang bermanfaat kepada orang lain, dan anak yang soleh yang ditinggalkan ketika beliau hidup. Itu Bu Darni dan Saudara Petra. Assalamualaikum buat Aki Bamtri. Berarti Islam agama kasih. Yerusalem. Oh iya, orang mati pun masih dikasih-kasih. Masih dikasih-kasih. Bang Juma, Iya. contohnya kalau kita melayat orang, apakah saya mendoakan yang meninggal itu atau saya mendoakan keluarganya? Menurut pandangan Islam lah dulu. Ya, doakan si mayit. Oh gitu ya. Iya. Orang mati itu terputus sudah, kehidupannya nggak ada lagi. Jangankan kemudian hartanya, jangankan kemudian pangkat dan seterusnya, namanya pun meninggalkan dia. Makanya orang mati itu disebut mayat. Misalnya Saudara Petra meninggal, orang datang membesuk, mana Petra? Enggak, orang akan mengatakan, mana mayatnya? Begitu Anda dibungkus, mana mayatnya? Angkat ke sini kita bungkus. Enggak lagi, mana Petra? Ajak Petra dekat sini. Enggak ada lagi, nama Anda pun sudah ditinggalkan. Enggak ada lagi itu. Artinya Anda sudah menghadap ke depan dan membelakangi kehidupan dunia. Anda menghadap ke depan berurusan dengan kehidupan berikutnya. Siapa yang menjadi penolong Anda pada saat itu? Kehidupan Anda, urusan-urusan Anda dengan Tuhan, dengan keyakinan Anda, dengan amalan perbuatan Anda ketika hidup, siapa yang menjadi penolong Anda pada saat itu? Tak ada lagi, kecuali Anda sendiri yang menolong diri Anda. Apa itu? Amalan yang 3 tadi. Itu yang menolong Anda. Amalan baik, sedekah, kemudian anak yang soleh. Itu yang menolong. Karena tak ada lagi urusan. Orang menangis sehari, 2 hari, 3 hari. Anak Anda menangis sehari, seminggu, sebulan. Istri Anda bersedih sebulan, 2 bulan, habis itu nikah lagi. Harta Anda dinikmati oleh orang lain. Anda berurusan, sibuk dengan urusan akhirat Anda. Tak ada lagi itu. Orang masih ke pesta. Anak Anda yang tadinya bersedih kembali tertawa. Istri Anda yang tadinya bersedih kembali bersendaguru dengan sahabat-sahabatnya. Anda sibuk dengan diri Anda sendiri. Apa yang bisa menolong Anda di situ? Amal, perbuatan kebajikan. Poin-poin yang Anda lakukan berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan ketika Anda hidup.
Nah sekarang ketika Anda ditanya, masuk dalam kubur, siapa yang memerintahkan kau menuhankan Yudas? Apa jawaban saudara? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi amalanlah yang membuat kita, perbuatan baik kita inilah yang kemudian. Makanya Yesus ketika ditanya, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Diajarin kan? Lakukan segala perintah-perintah Elohim. Kan itu perintahnya. Apa perintah Elohim? Ya Taurat. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat, ngaku-ngaku pengikut para nabi, itu kasihan. Gitu loh saudara Petra. Oke. Tunggu Petra, aku intermezzo bentar. Ya, Aki Bamtri izin sholat pula ya. Assalamualaikum buat Aki Bamtri dan teman-teman yang baru join. Dan di sini ada Aki Bamtri dari Bamtri Channel. Mungkin teman-teman sebagian udah kenal ya, terutama yang nonton di YouTube. Aki Bamtri baru saja dapat sedikit kemalangan lah kita bilang ya, karena channel beliau mati syahid. Ya, jadi channelnya dismonet. Bagi teman-teman yang lihat mungkin akan lihat bahwa kontennya itu kok yang terakhir 1 bulan yang lalu ya, karena memang channelnya dismonet. Dan saya ajak Aki Bamtri itu untuk ya sudahlah, sambil nunggu YouTube-nya kembali bisa pulih, aktif di TikTok ya, tetapi ada beberapa kendala, termasuk kendala teknis. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu Aki Bamtri, dapat membantu lewat gift buat Aki Bamtri supaya bisa upgrade perangkatnya, karena perangkat yang dia pakai sekarang itu nggak bisa untuk dipakai TikTok untuk jangka waktu yang lama. Itu sekedar intermezzo, nanti Aki Bamtri yang akan ngomong ya setelah selesai sholat. Oke, silakan Ustadz. Oke Bang Juma. Iya. Kata Bang Juma kan bahwa anak-anaknya mendoakan. Iya. Berdampak nggak doa itu? Oh iya, kalau anaknya anak yang soleh berdampak. Kalau anaknya anak yang soleh berdampak, Bung. Yang Seperti penting, apa? ya. Seperti apa dampaknya Bang? Misalnya orang tuanya didoakan supaya dilapangkan kuburnya, supaya kehidupan orang tuanya di alam barzah itu layaknya mereka hidup di jannah. Dikabulkan doanya. Walaupun orang tuanya itu selama hidupnya melakukan kejahatan, atau contoh rentenir, dia membuka uang dia, kalau ada orang nggak bayar utangnya langsung disita rumahnya, ada orang yang melakukan kekerasan dia, begitu dia mati kan nggak ada lagi yang tahu dia apa-apa. Ini orang yang mati itu nggak tahu apa-apa. Apakah didengar Tuhan itu doa anaknya itu tadi, yang saleh itu tadi, jadi masuk surga ini, bapak mamanya ini yang jahat ini tadi? Kalau kami Bang Juma enggak ada lagi hubungannya orang mati dengan orang hidup. Orang mati ini nggak tahu apa-apa, nggak ada ditanya-tanya pun dia, kau siapa Tuhanmu, kau siapa ini, nggak ada. Kalau kami Kristen ya Bang Juma, tinggal menunggu penghakiman kalau di Kristen. Nah tadi kan Bang Juma bilang atas anak orang saleh itu berdoa maka akan didengarkan doanya. Berarti si bapak ini jadi selamat gitu, padahal dia sudah melakukan kejahatan, nggak sempat dia bertobat. Begitu maksud Bang Juma. Kalau kami nggak ada keselamatan lagi. Waktu dia mati melakukan dosa, dia itu sudah tercatat udah di neraka dia itu, karena dia tidak sempat bertobat. Itu di kami Bang Juma. Ayo. Iya. Jadi orang tua rentenir, bagaimana mau menjadikan anaknya soleh-soleha kalau dari hasil rentenir? Gak bisa anak menjadi soleh dengan uang seperti itu. Karena sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh seorang anak akan mempengaruhi tipikalnya dia. Bisa-bisa anak itu jadi orang munafik. Depan orang tuanya baik, depan orang tuanya ibadah, tapi di belakangnya mereka maksiat. Kenapa? Karena pengaruh makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadinya anak munafik, doanya nggak dikabulkan, berefek kepada perbuatan orang tua juga. Siapa suruh jadi rentenir, kan gitu. Jadi tak ada, itu sinkronisasi antara perbuatan orang tua akan berdampak kepada anaknya, anaknya pun akan berdampak kepada orang tuanya. Itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan kalau ada orang tua kemudian berpura-pura soleh di depan anaknya, kemudian yang dimasukkan ke dalam tubuhnya makanan haram, anak itu mau jadi begundal, nggak bisa. Anak ini harus benar-benar diciptakan menjadi produk yang sehat. Kalau ingin mendapatkan berkah dari cara mendidik kepada anak, jangan pernah bermimpi melahirkan produk yang bagus apabila produk itu disiram dengan racun yang mematikan. Nggak akan pernah tuh. Bisa jadi di depan kita anak ini baik,
Tapi begitu di belakang kita, bisa dia ganas dengan teman-temannya. Akibat apa? Kita yang meracuni mereka. Dia tahu apa? Dia lemah, tangannya masih lemah, kakinya masih lemah. Dia hanya bisa makan dari kedua orang tua. Orang tua memberikan makanan yang haram, maka itu akan berdampak kepada diri daripada anak tersebut. Jadi jangan berharap Anda mendatangkan kebaikan, kecuali Allah mengharapkan yang lain. Karena Allah maha mengetahui, Allah yang maha berkehendak. Tapi secara logika, segala sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Contoh nih ya, teman-teman kita yang memberikan asupan makanan-makanan yang diharamkan kepada anaknya. Begitu didatangkan kemudian kebenaran kepada mereka, mereka akan buta. Kuping tak mendengar, mata tak melihat, hatinya pun kemudian buram terhadap kebenaran. Kenapa? Yang ada di dalam tubuhnya makanan yang haram. Tak bisa menerima kebenaran. Kalaupun dia baik di depan kita, percaya itu cenderung lebih dominan kemunafikan. Di belakang kita itu justru dia nikam. Coba selidiki teman-teman muslim juga demikian. Kalau kita sering mensuplai makanan-makanan yang haram kepada anak-anak kita, lihat tabiatnya. Perhatikan. Nah, yang dimaksud tadi orang yang meninggal kemudian meninggalkan dosa, dilapangkan kuburannya atas doa orang anak-anaknya. Bayangkan seorang hamba Allah tengah malam bangun meneteskan air mata mendoakan kedua orang tuanya. Pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, apa enggak iba itu? Kita aja kasihan, apatah lagi pencipta kita yang maha pengasih. Melihat hambanya begitu bersungguh-sungguh, ya Rabb, oh, mohon ampuni dosa orang tuaku. Upah daripada engkau mendidik anakmu, Tuhan berikan nih hasilnya. Kau mendidik anakmu, keturunanmu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anaknya menjadi tahfizul Quran, anak-anaknya menjadi pendakwah, anak-anaknya menjadi pengajar, anak-anaknya membersihkan tangannya dan kakinya kepada maksiat dari hal-hal yang maksiat. Ini upahnya, dosamu kuhapuskan. Kan gitu. Itulah kisah. Makanya orang tua konsentrasinya itu adalah mendidik anak. Makanya orang melihat Islam ini kok terbelakang. Kenapa? Orang-orang kafir, orang-orang orientalis di barat misalnya menemukan ini, menemukan itu. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan itu. Perhatian mereka untuk mendidik anaknya untuk kembali kepada kehidupan berikutnya itu minim. Orang Islam ketika anaknya ingin bertamasya dengan teman-teman yang lain, mama, iya anak gadisku, aku mau bertamasya, jangan lupa bawa mukena, jangan lupa bawa sejadah ya sayang, iya ma. Tapi kalau orang yang di luar sana, mam, ya non, mau kemana? Saya mau ini piknik sama kawan-kawan, ya jangan lupa bawa kondom ya. Beda. Cara mendidiknya beda. Enggak loh Bang Juma, salah Bang Juma. Enggak, aku anakku itu, salah. Aku anakku Bang Juma. Tunggu. Bukan ibu. Di barat, Bu. Oh iya, iya. Bukan ibu. Ya, Bukan oke, ibu. ya. Ibu orang baik. Seperti itu adanya. Maksud saya, ya orang yang mendidik anaknya menjadi orang yang baik, itu akan melahirkan berlian, di mana berlian itu begitu orang tuanya meninggal, benar ini masih bersinar bercahaya. Itulah kenapa umat Islam konsentrasi mendidik, sementara teman-teman di luar sana nih, ya, yang jauh di luar sana, itu sibuk dengan duniawi. Kami sibuk dengan akhirat, mendidik anak kami. Kenapa? Karena kita memiliki dua rumah. Rumah yang akan kita tinggalkan dan rumah yang akan kita tuju. Orang yang menggunakan akal sehat lebih mengutamakan rumah yang akan dituju daripada rumah yang ditinggalkan. Apalagi kalau sudah noise kayak begini. Meme, demio dulu me. Seperti itu. Jadi kita punya dua rumah. Meme, sabar ya sayang. Kita tinggalkan rumah dan kita akan menuju kepada rumah berikutnya. Kita udah tahu umur kita paling 100, 200 pula. Paling 70, 80 tahun. Ini akan kita tinggalkan mutlak. Agama apapun itu sadar kita akan meninggalkan dunia ini menuju kepada kehidupan berikutnya. Maka mana rumah yang akan kita percantik? Yang akan kita tinggalkan atau yang kita tuju? Tentu yang kita percantik adalah rumah yang akan kita tuju. Bagaimana cara mempercantik itu? Dengan amalan-amalan ibadah, dengan mendidik generasi kita, memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita. Itulah makanya dikatakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tujuan kehidupan kita adalah untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Maka yang dipercantik catnya, yang dipercantik pondasinya, yang dipercantik dindingnya, plafonnya, perabotnya adalah rumah yang akan kita tuju. Kata Yesus,
perbanyaklah harta surga, sebab harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga ini? Mobil? Bukan. Rumah? Bukan. HP? Bukan. Tapi amalan baik, amalan kebajikan. Karena manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti amalan, perbuatan. Begitu juga dalam Islam, ajaran para nabi semuanya kayak begitu. Nah, inilah kemudian celakanya kalau ada agama menghilangkan aturan-aturan demi untuk keselamatan. Nggak bisa. Semakin banyak aturan, semakin membuat orang itu menjadi selamat. Kalau di agama, semakin banyak aturan semakin membuat orang dosa, itu bahaya. Sebuah negara ketika aturannya semakin banyak, maka negara itu akan semakin maju. Kenapa? Aturannya menjadikan penduduknya menjadi taat kepada pemerintah. Tapi kalau sebuah negara menghilangkan aturan, lampu merah dicabut di mana-mana, nggak ada lagi lampu merah, nggak ada lagi SKCK, nggak ada lagi semua, hancur sebuah negara karena tidak adanya aturan. Hanya menggunakan logika saja. Jangan begini, jangan begini, kasihi. Itu hancur sebuah negara. Hancur. Begitu ada pelanggaran, kasihi. Mana SIM? Ya, saya maafkan, besok jangan lagi ya. Hancur sebuah negara. Semakin banyak aturan, cerminan bahwa sebuah konsep ya ketataan itu pasti lebih baik. Untuk itulah kemudian lucu kiranya kalau ada aturan dihapuskan dengan cara menjadikan orang lain menjadi korban. Demikian. Silakan Bang Meme. Tadi datang udah apa? Ayo, Oke, silakan. terima kasih ya. Saya terima kasih sudah diberi ruang oleh Ketemu Dr. lagi Carlos. kita. Oke Bang Juma, saya tambahkan Bang Juma ya. Iya, silakan. Ya jadi begini ya. Memang perbuatan baik manusia di muka bumi itu memang itu penting. Tetapi yang menjadi persoalan begini ya. Orang yang tidak beragama saja mereka melakukan perbuatan baik sama seperti orang beragama. Contoh seperti macam ateis ataupun agnostik. Mereka tidak punya agama, mereka tidak punya pedoman, mereka tidak punya tuntunan. Tetapi mereka perbuatan mereka itu kalau saya lihat itu sama seperti orang beragama. Apa alasan mereka itu berbuat baik sama seperti orang beragama? Karena mereka itu hidup di dalam dunia yang punya hukum. Mereka hidup di dalam negara yang punya hukum. Mereka takut akan hukum negara. Karena hukum negara itu hampir mirip dengan hukum agama. Tetapi ketika manusia yang tidak pernah mengenal Allah, lalu dia melakukan perbuatan baik sama seperti orang yang mengenal Tuhan, orang yang punya kitab suci, itu berbeda. Orang yang berbuat baik sama seperti orang yang punya agama, itu hitungannya beda. Orang yang berbuat baik tetapi kalau dia tidak mengenal Tuhan yang benar, maka orang tersebut tidak akan mencapai ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang berbuat baik sekaligus dia mengenal kepada Tuhan yang benar, maka orang tersebut akan dijanjikan keselamatan berkaitan tentang hari akhir. Nah, Tuhan yang benar itu yang saya temukan itu hanya ada di dalam Kristen. Tidak ada agama-agama yang lain itu mengajarkan tentang Tuhan yang benar, tetapi saya hanya menemukan Tuhan yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu bisa membuktikan keberadaan Tuhan, bisa membuktikan siapa Tuhan itu, bisa membuktikan eksistensi Tuhan, bisa membuktikan kepada manusia yang punya akal bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Nah, ketika kita sudah menyembah kepada Tuhan yang benar, lalu kita mengikuti perintah-perintahnya, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Tetapi kalau kita hanya berbuat baik tetapi tidak mengenal kepada Tuhan yang tepat, tidak pada sasarannya, maka kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi iming-iming kita untuk masuk surga, untuk menikmati kenikmatan surga itu tidak ada guna, karena kita menyembah kepada Tuhan yang salah. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi gini, di mute dulu Bang. Jadi ketika kita berbicara mengenai sebuah agama, berbicara berarti tentang kaidah. Kaidah berarti rentetannya adalah rukun. Rukun artinya sesuatu yang harus ada. Kapan itu tidak ada, maka agama tersebut rapuh. Sebuah agama pasti memiliki Tuhan. Dan karena memiliki Tuhan, maka memiliki konsep bertuhan. Karena memiliki konsep bertuhan, maka memiliki tata cara prosesi ibadah kepada Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang punya agama yang aturan prosesi ibadahnya itu dibuat-buat. Bukan Tuhan yang membuatkan aturannya. Ini dulu. Ini dulu. Orang ateis mungkin ajarannya bagus, pola kehidupannya cenderung baik,
Karena memang pada kodratnya tidak akan mungkin kemudian manusia makan langsung dengan mulutnya di piring. Ada tangan. Berbeda dengan asu, berbeda dengan ayam, berbeda dengan sapi. Jadi tanpa agama pun manusia itu punya attitude. Tanpa agama pun manusia itu sudah punya norma. Sekarang permasalahannya adalah kita ini manusia yang punya moral, punya akal. Artinya ketika kita manusia yang punya akal, maka unsur pencipta akan menerapkan kemudian satu instrumen sempurna, di mana instrumen ini sejalan dengan logika yang dimiliki oleh manusia. Ayam diberikan sebuah buku panduan, ayam tak ngerti. Sapi juga demikian. Ketika manusia yang punya akal diberi buku panduan, maka akan terkoneksi. Sekarang permasalahannya ada dua pilihan. Buku panduan yang diberikan sejalan tak dengan akal? Atau justru bertentangan? Kalau sejalan dengan akal berarti itu dari Sang Maha Pencipta yang Maha mengetahui dengan akal kita. Tapi kalau buku itu bertolak belakang dengan akal kita, berarti ada dua. Yang memberikan ini bukan Tuhan, atau Tuhan yang memberikan ini lupa ingatan. Sebuah motor diberikan buku panduan tentang mengoperasionalkan perahu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebuah kulkas diberikan buku panduan sebagaimana mengoperasionalkan mobil, nggak mungkin, nggak cocok, harus kemudian sesuai. Nah, inilah fungsinya akal. Terkait dengan agama, Al-Quranul Karim menjelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya, rasulnya, dengan membawa petunjuk. Membawa petunjuk. Jadi petunjuk ini ketika diberikan kepada orang yang tidak berakal, tidak bisa menerima petunjuk itu. Yang namanya petunjuk artinya adalah tuntunan untuk melangsungkan kehidupan kepada kebaikan, baik dunia maupun di akhirat. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, agama, dinul, millah yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang di luar agama tersebut membencinya. Sekarang mari kita uji. Kata Al-Quran, surah As-Saff ayat 9, Tuhannya umat Islam mengutus rasulnya membawa petunjuk, membawa agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang di luar agama Islam itu membencinya. Mari kita uji sekarang. Apa yang kita akan berikan? Salah satu misalnya tentang konsep bertuhan. Di Islam unggul enggak dengan Tuhan-Tuhan di luar agama Islam? Unggul dia. Unggul. Kenapa? Islam Tuhannya mau dihujat, silakan Anda hujat Tuhan kami. Yang mana yang Anda mau hujat? Tuhan yang mana? Anda tak bisa melihatnya, Anda tidak bisa membuat karikaturnya. Kenapa? Laisa kami selihi syai'. Tuhan kami tak bisa dilihat oleh Anda. Tuhan kami tidak bisa ditelaah oleh pemikiran Anda. Tuhan kami tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun oleh Anda. Itu Islam, unggul dia. Bagaimana dengan Tuhan saudara? Mohon maaf nih, Tuhan saudara 1 minggu tidak kentut, kena lever. Nah, coba, ini mohon maaf. Makanya Al-Quran mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Berbicara mengenai Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang saudara sembah, mohon maaf, levelnya justru tak akan pernah bisa dibandingkan. Nah, ini contoh. Maka logika kita berpikir, agama aturan sebuah keyakinan agama tidak bisa kita lihat dari sebaik apa orang yang menjadi pemeluknya, tapi yang menjadi pokok primer adalah buku petunjuk agama tersebut. Demikian. Kopi saya sudah habis. Wow, luar biasa apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ini, sangat menggebu. Beliau ini yang saya suka. Bang Juma ini sangat menggebu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini noise lagi siapa ini di mute? Al-Ayubi ya? Ya, Bang Arif. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya sukanya Bang Juma ini semangatnya ya. Oke, baik. Beliau ini mengklaim bahwasan Tuhan yang paling benar itu konsepnya itu adalah Islam. Baik, begini ya. Saya ingin mengatakan kepada Bang Juma ya, konsep yang terkonfirmasi di dalam kitab yang diimani oleh Bang Juma itu harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, baru kita memahami Tuhan itu yang benar. Caranya bagaimana? Cara untuk menelitinya, kita harus melihat dari sisi historis. Sisi historis kitab ini dibuat itu historisnya seperti apa. Nah, setelah kita melihat dari sisi historis, kita telah isi di kitab itu.
Nah, contoh begini ya, saya tidak mengambil dari Al-Quran, tetapi saya mengambil dari hadis Sahih Muslim 6441 ya. Di situ dikatakan Tuhan itu sakit, minta untuk dikunjungi oleh anak cucu Adam. Lalu Tuhan itu lapar, minta diberi makan. Lalu Tuhan itu haus, minta diberi minum. Jadi kalau kita uji misi di sini, ini Tuhan tidak lolos uji menjadi Tuhan. Tuhan sakit minta dikunjungi, Tuhan lapar minta dikasih minum. Tuhan lapar minta dikasih makan, Tuhan haus minta dikasih minum oleh manusia. Saya tidak berbohong ya, tolong buka di dalam Sahih Muslim 6441 ya. Tuhan mengeluh sakit, Pak. Apakah layak Tuhan itu sakit? Tuhan mengeluh lapar, apakah layak Tuhan itu lapar? Tuhan mengeluh haus, apakah layak Tuhan itu haus? Kan tidak mungkin. Nah, Tuhan kami ini tidak pernah mengeluh. Itu Yesus yang lapar. Makan ikan goreng nih. Di Dewa malah moderator kau. Enggak, Ciben potong-potong ya. Nggak boleh. Jangan dong. Biar ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau diuji ini Tuhan ini tidak lolos kriteria. Kalau Tuhan kami apakah dia mengeluh sakit? Tuhan kami apakah dia mengeluh lapar? Tuhan kami apakah dia mengeluh haus? Tidak ada. Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 20 di dalam Yohanes 20 ayat 24, disampaikan oleh Ayub di dalam 33 ayat 4. Jadi Tuhan itu adalah roh. Bagaimana mungkin roh itu bisa minum? Bagaimana mungkin roh itu minta makan? Bagaimana mungkin roh itu sakit? Tetapi dalam konteks inkarnasi menjadi manusia, tetapi dalam konteks dia bertefani menjadi awan ataupun api, namanya juga makhluk. Makhluk itu sesuai dengan kodratnya untuk manusia. Manusia kodratnya apa? Lapar, minum. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks inkarnasi, tetapi berbicara tentang hakikat, Tuhan kami tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah sakit, minta dikunjungi. Jadi kriteria Tuhan ini harus kita telusuri terlebih dahulu di dalam kitab ini. Kira-kira benar Tuhan ini lolos uji nggak? Kalau tidak lolos uji ya jangan menyembah. Itu yang pertama. Lalu kita lihat syariat-syariat yang disampaikan Tuhan ini kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Syariat apa? Laki-laki itu disarankan untuk kencing duduk. Bayangkan saja, kita lihat dari para nabi sampai sekarang itu tidak ada para nabi mengajarkan laki-laki itu kencing duduk. Untuk membedakan antara wanita dan laki-laki itu dari cara kencing. Wanita identik dengan kencing duduk, laki-laki itu kencing berdiri. Kalau laki-laki kencing duduk, ini patut dicurigai. Ini wanita atau pria? Syariat-syariat seperti ini harus diperhatikan. Kalau syariatnya ini tidak sesuai dengan kodrat manusia, saya katakan ini bukan Tuhan yang benar. Lalu Tuhan mengajak orang, menyuruh orang untuk membunuh cicak supaya mendapatkan pahala 100 kali lipat. Apa alasannya harus dibunuh cicak? Karena pada zaman Ibrahim itu cicak inilah meniup api, Ibrahim menjadi terbakar. Jadi dendam ini diperintahkan Tuhan, dendam ini diperintahkan Tuhan supaya cicak ini harus dibunuh. Apa alasannya? Ya karena dia meniup api kepada Ibrahim sehingga Ibrahim terbakar. Jadi siapa yang membunuh cicak akan mendapat upah 100 kali lipat. Hah? Kok bisa begini ajarannya? Membunuh hewan mendapatkan upah. Apa salah cicak? Lalu ada lagi syariat mengatakan kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, jangan dibiarkan dia lolos, tapi celupkan aja langsung diminum. Akal syariat seperti ini kan tidak masuk akal. Ini berlawanan dengan akal manusia. Kita lihat secara realitas ya, ketika ada lalat itu baru mau menghinggapi minuman saja kita sudah usir, apalagi mencelupkan ke dalam lalu kita minum. Berarti ini ajaran bukan dari Tuhan. Saya tidak yakin masa Tuhan mengajarkan orang seperti ini. Tidak yakin saya. Silakan Bang Juma. Ya baik. Ini suara apa ya? Bang Juma, aku dulu menjawab ya Bang Juma, walaupun dia Kristen. Kalau terkait tentang soal makanan yang dikatakan Allah itu sakit gini, di dalam Alkitab itu pun dikatakan juga bro. Di dalam Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku. Contohnya kepada jemaatnya, itu arti daripada teologianya, bukan contohnya Allah itu sakit, bukan. Oke. Iya, nanti kau lawan saya, nanti kita sama Kristen, nanti kau lawan saya, biarkan Bang Juma narasi dulu. Nanti kau lawan saya habis ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara kemudian membawa hadis
yang kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat nih. Ini pada hari kiamat. Wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tak menjengukku. Lalu kemudian anak Adam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau ada Rabbus samawati wal ar, engkau adalah pencipta langit dan bumi, yakni engkau tidak butuh kepada aku hingga aku menjengukmu. Allah Azza wa Jalla menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan menderita sakit namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sisinya? Makanya Allah itu dekat dengan orang-orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala mengecam kemudian orang-orang yang mendustakan agama Islam. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama Islam itu? Mereka yang kemudian mengaku Islam tetapi menghardi orang-orang duafa, menghardi orang yang miskin, menghardi anak yatim, dan tidak kemudian memberi makan kepada orang yang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa kata Allah? Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ini yang dimaksud. Jadi bukan Allah itu kemudian sakit, bahwa Allah itu sakit, tidak. Hadis ini tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul aghairallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin." Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan, dan tidak diberi makan, dan tidak diberi makan? Katakanlah, kul, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Allah yang menyediakan semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Allah sakit maksudnya apa? Bagaimana mungkin ya Rabb, engkau adalah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin aku mau menjengukmu sementara kau adalah pencipta? Apa kata Allah? Wahai si fulan, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku lagi sakit tapi kamu tidak menjenguknya? Ini maksudnya. Nah sekarang coba kita lihat di kitab saudara Matius 25. Apa yang diterangkan Yesus? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apakah ini benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Tuhan saudara manusia. Ini terjadi beneran. Karena Yesus itu manusia. Begitu dia lapar, dikasih makan. Begitu dia haus, dikasih minum. Dia benar manusia. Berbeda dengan keadaan yang tadi. Jadi apapun yang Anda narasikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga Allah mengatakan begini, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Aku mengutusmu sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa kabar gembira, tapi sebagian besar dari mereka kemudian tidak mengetahui. Padahal kita sudah mengajarkan nih, Torah untuk Yahudi, Injil untuk Yahudi, kita bukan Yahudi, ada Al-Quran datang untuk kita. Kami sudah memberitahukan, tapi Anda kemudian ketika diberi peringatan, Anda lebih cenderung kepada kesesatan. Demikian. Jadi sebuah aturan itu harus terkoneksi dengan logika, dengan akal. Kapan tidak terkoneksi dengan logika berarti irrasional. Segala sesuatu yang irrasional berarti tidak seimbang. Segala sesuatu yang tidak seimbang, pincang dia, timpang dia. Yang ada adalah jatuh.
Demikian, silakan. Iya, luar biasa paparan Bang Jumo ini, sangat semangat ya. Saya ingin menjawab. Bang, tolong diluruskan tadi Bang pernyataan Meme. Sebentar Me. Tadi sebentar Me. Tadi ente mengatakan kepada Bang Juma, kepada kami, mendapatkan Bang membunuh Tuhan bisa masuk surga. Tadi ada pernyataan lebih percaya membunuh Tuhan masuk surga daripada membunuh cicak dapat pahala. Silakan Bang. Dewa ini nggak dengar apa yang Soalnya ini saya menggelitik katakan. banget Bang. Saya tidak mengatakan membunuh, Iya. membunuh cicak, Dewa. Membunuh cicak dapat pahala. Aduh, gimana sih Dewa ini? Makanya Betul. dengar baik-baik ketika Iya, dialog. membunuh cicak dapat pahala itu dalam Islam. Begini, Me. Baik-baik dulu kami Membunuh dialog, cicak jangan dapat membunuh. pahala. Iya, saya mendengar. Membunuh cicak dapat pahala, membunuh Tuhan bisa masuk surga. Mana yang lebih rasional, Udah, Bang? makanya biarkan kami Itu Bang dialog pertanyaannya. dulu, Dewa. Sabar dulu. Sebentar dijawab dulu sama Bang Juma supaya enak kita. Silakan Bang Juma. Jangan disiksa kita, biarkan dulu pelan-pelan. Oh, baik. Kalau seperti itu. Sebenarnya saya pengen bantah ini, Bang. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Iya, jadi cicak yang dimaksud dalam hadis itu bukan cicak yang ada di Indonesia. Oke, udah gili. Iya, lanjut. Nanti aja kita bahas itu. Ini masih giliran Bang Meme loh, jangan dipotong-potong. Iya, dia ngamuk. Masa dia pukul-pukul itu? Oke, Ada yang giliran saya bertukang. berarti ya. Ya, silakan Bang Meme. Oke, jadi begini Bang Tunggu, Juma. Bang Petra, tolong jangan disanggah Bang Meme ya. Kita selama Kristen. Biarkan Bang Meme dengan Bang Juma, oke? Bang Petra sayangku, diam Tante ya. Dani jangan diatur. Kalau Petra benar menurut dia Meme salah, jangan dibiarkan kesalahan itu merajalela. Nanti ku tendang nanti Bang Petra aku itu. Jangan. Diam ya Bang Petra. Diam. Oke, saya lanjutkan moderator ya. Jadi begini ya, saya sebelumnya itu sudah menjelaskan begini bahwasan Tuhan kami berbicara tentang hakikatnya itu adalah roh, dia itu tidak pernah sakit, tidak pernah minta makan, tidak pernah minta dikunjungi. Itu saya berbicara tentang hakikatnya. Jadi mana mungkin roh itu bisa minta makan. Pamit, syukran. Tunggu hadiah naik habis dulu baru saya lanjutkan. Oke, udah. Jadi Tuhan kami itu adalah roh, bagaimana mungkin dia itu minta makan? Tidak mungkin. Yang saya jelaskan tadi itu ketika dalam konteks inkarnasi sebagai manusia, dia mengambil daging manusia, itulah kodrat manusia itu adalah mengalami kelaparan, haus. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwasan dia minta makan, dia haus, dia telanjang dikasih pakaian, dia di dalam penjara, dia dikunjungi, itu dalam keadaan sebagai manusia. Makanya hebatnya Tuhan kami itu bisa berinkarnasi dan berteofani. Tuhan yang benar itu adalah bisa bereksistensi yang disaksikan oleh banyak orang secara langsung, itu baru Tuhan yang benar. Paham ya? Saya lanjutkan lagi ya. Saya mengutip paparan Bang Juma tadi, beliau mengatakan bahwasan Muhammad itu diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Saya akui itu benar. Muhammad itu diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa, tetapi bukan Al-Qur'annya. Saya tidak pernah menemukan sebuah narasi yang terkonfirmasi di dalam Al-Qur'an seperti di dalam Injil. Yesus itu memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Saya tidak pernah menemukan itu. Tetapi Injil itu disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkonfirmasi di dalam An-Nahl 125 itu bahwasan ajalah orang-orang kafir itu berdebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah saran kepada umat muslim itu, ajak mereka itu berdebat, bukan untuk memberitakan Al-Qur'an kepada segala bangsa. Muhammad boleh saja diperuntukkan kepada segala bangsa, tetapi Al-Qur'an tidak ada. Saya tidak pernah menemukan itu. Secara personal oke, saya akui Muhammad untuk segala bangsa, iya boleh. Tetapi Al-Qur'an tidak ada, jadi jangan dipaksakan itu. Al-Quran itu saya ulang sekali lagi bahwasan Allah Subhanahu wa taala menyarankan kalian itu ajak orang kafir itu kalau bisa berdebat setiap hari, tetapi dengan cara yang benar. Harus berdebat dipaksa. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Alkitab itu diperuntukkan kepada segala bangsa karena Yesus sudah memberikan amanahnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, dan terbukti ketika murid-murid Yesus itu memberitakan Injil kepada segala bangsa yang bukan berasal daripada bangsa Yahudi ataupun di luar daripada bangsa Yahudi, yaitu bangsa Goim. Nenek moyang kami itu menerima apa yang diberitakan oleh para rasul, dan kami sekarang ini menerima warisan daripada para rasul. Mereka itu mendokumentasikan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Yesus secara langsung, dan amanah itu mereka lanjutkan, mereka jalankan. Artinya Alkitab, khususnya perjanjian baru yang disebut dengan Injil atau perkataan-perkataan Yesus yang sudah didokumentasikan menjadi sebuah kitab itu telah diberitakan kepada segala bangsa, sudah kami terima.
Al-Quran bagaimana? Tidak ada. Coba kalian tidak percaya, cari di dalam Al-Quran itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kalian untuk memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa. Tidak ada. Mau kepala ke bawah kaki ke atas pun kalian tidak akan temukan itu. Al-Quran itu hanya diperuntukkan kepada tanah Arab, bukan untuk kepada segala bangsa, karena saya tidak menemukan narasi itu. Jadi tolong dipahami itu. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Masya Allah. Jadi ketika saudara berbicara mengenai fungsi Al-Quran diwahyukan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ya, terkecuali kalau Anda bukan bagian dari alam semesta ini, wallahu alam bissawab. Lalu Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau dengan membawa keterangan dan kitab, dan kami turunkan az-zikr kepadamu, yaitu Al-Quran, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia, litubayyana lin-nasi, apa yang telah diturunkan kepada seluruh manusia tersebut, agar seluruh manusia tersebut memikirkannya. Ini Al-Quran untuk seluruh umat manusia, litubayyana lin-nasi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kitab saudara, ini tak kasih ya saudara ya, di dalam Lukas 1 nih, kita berbicara terkait dengan kaidah. Ini kaidah artinya ketetapan dalam sebuah agama. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya teratur untukmu. Untukmu. Untuk siapa? Untuk satu orang. Siapa? Theophilus. Man huwa? Siapa dia? Theophilus ini. Ya, satu orang saja. Jadi Lukas diceritakan untuk satu orang saja. Seperti itu, Bung. Silakan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya sudah katakan tadi bahwasan tidak ada amanah yang diberikan langsung oleh Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasan Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Muhammad, lalu dari Muhammad inilah akan diberitakan kepada segala bangsa. Kita lihat historis, apakah Muhammad sudah memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa? Tidak ada. Yang memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka mengambil dokumentasi yang didokumentasikan oleh sahabat-sahabatnya Muhammad itu, lalu mereka memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa, tetapi mereka tidak pernah menerima legitimasi secara langsung daripada Muhammad. Artinya, yang dilakukan oleh umat muslim sekarang ketika mereka memberitakan Al-Quran ini kepada segala bangsa ini, tidak ada legitimasi secara langsung daripada Muhammad. Tetapi Alkitab sudah sangat jelas, Yesus memberikan amanah, legitimasi secara langsung. Ini harus dipahami dulu. Legitimasi itu penting. Paham Bang Juma? Saya lanjutkan lagi ya. Berkaitan tentang Lukas ya. Lukas itu berkaitan tentang Theophilus itu. Teolog Kristen itu menafsirkan ada dua. Theophilus itu artinya orang yang berpangkat, dan Theophilus itu bahasa Yunaninya itu artinya kepada jemaat. Jadi ada penafsiran dua dari teologis Kristen itu, bahwasan Theophilus itu bisa diartikan kepada seorang yang berpangkat, Theophilus itu diartikan kepada jemaat, artinya seluruh jemaat, bukan kepada personal. Masih di sini masih ada penafsiran. Tidak bisa dipastikan Theophilus ini bahwasan tertuju kepada satu orang yang berpangkat, bukan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, wa shifa'ul lima fis sudur, bagi penyakit yang ada dalam dada kalian, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai orang Kristen, wahai orang ateis, wahai orang Hindu, wahai orang Buddha,
qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'idatum mir rabbikum, pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada-dada kalian. Ini seruan Al-Quran, jelas ini. Jadi Al-Quran kemudian itu bukan hanya untuk orang Arab, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, dalilnya sudah ada. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nathira. Al-Quran dari Tuhan yang Maha Suci melalui hambanya Rasulullah Muhammad SAW diwahyukan untuk supaya Al-Quran ini menjadi peringatan kepada seluruh alam semesta. Di sini jelas tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, karena memang sudah dijelaskan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya tidak ada perintah, loh, Rasulullah diterangkan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, adalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, seluruh manusia. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yesus nih. Kemudian Yesus berpesan kepada muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Janganlah engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa-bangsa dari umat Israel. Dalil. Paulus juga mengakui. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus sendiri yang mengaku. Berarti baik Paulus maupun Yesus mengakui murid-murid Yesus hanya untuk Bani Israel saja, dan Yesus untuk Bani Israel saja. Sedangkan Al-Quran kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kenapa Al-Quran disebut sebagai kabar gembira dan peringatan? Karena Al-Quran bukan ditujukan kepada satu kelompok saja. Kalau dulu Tuhan berfirman hanya kelompok Yahudi, lalu Tuhan berfirman lagi hanya untuk golongan Nasrani. Tapi ketika kemudian Tuhan berfirman di Al-Quran, ini untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Kenapa bawa gembira? Karena tadinya kita tidak ada nabi, tadinya kita tidak ada kitab suci, yang ada hanya Yahudi, Israel, keturunan Yakub, kita cuma jadi penonton. Giliran Tuhan mengutus Al-Quran, mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu dikhususkan untuk kita seluruh manusia. Subhanallah. Oke, jadi kalau Anda membawa narasi Lukas, Theophilus, ya, Theophilus ini adalah oknum manusia. Anda mau mentafsirkan dia adalah kelompok, Anda mau mentafsirkan siapapun, silakan Anda cari siapa Theophilus ini. Anda akan temukan dia adalah salah satu kaisar. Anda akan temukan itu. Ternyata Theophilus itu adalah kaisar, tokoh pada saat itu, dan dia adalah manusia, seorang diri, pribadi tunggal. Dia bukan kelompok, dia bukan suku, dia bukan bangsa, tapi satu manusia. Dia adalah seorang kaisar. Silakan. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi begini Bang Juma, Theophilus itu bahasa Yunani, bukan bahasa Romawi, bukan. Theophilus itu bahasa Yunani. Itu harus dipahami dulu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi Bang Juma mengatakan bahwasan Yesus itu datang hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwasan apa alasan Yesus mengatakan bahwasan aku itu datang hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Pertama, Yesus itu datang kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel itu alasannya bahwasan pada zaman itu bangsa-bangsa lain yang disebut dengan bangsa Goim ini, mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin mereka yang tidak mau mengenal Tuhan, mereka yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, lalu Yesus datang kepada mereka? Ya, yang jelas Yesus hanya mau datang kepada orang-orang yang mau menyembah kepada Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, dia datang kepada bangsa Israel itu, dia menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah ditinggalkan oleh bangsa Israel itu. Aduh, ada suara bising ini. Suara saya jelas nggak ini? Coba. Jelas. Oke.
Yesus itu datang kepada Bani Israel itu, dia mengatakan bahwasan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel ini. Artinya dia datang kepada mereka itu untuk menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah sebagian yang ditinggalkan oleh Bani Israel. Bangsa yang bebal ini sudah meninggalkan sebagian hukum Taurat. Maka Yesus datang itu menegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka dengan mengatakan bahwa sampai runtuhnya langit pun satu iota daripada hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Konteksnya itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada bangsa Israel. Bahwasan sampai langit ini runtuh juga, hukum Taurat itu tidak boleh kalian batalkan, tidak boleh. Tetapi berkaitan tentang amanah-amanah agung yang diberikan kepada murid-muridnya itu legitimasi secara langsung daripada Yesus, bukan seperti Muhammad. Muhammad tidak pernah memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk memberitakan Al-Quran, tetapi Yesus secara langsung, sudah saya katakan tadi, terkonfirmasi di dalam Markus 16 itu, dia mengatakan begini, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konsekuensinya di sini bahwa ketika orang tidak mempercayai Injil yang diberitakan oleh para rasul itu, konsekuensinya ada di neraka. Ini konsekuensinya. Jadi bagi orang yang tidak mau menerima Injil sebagai jalan kebenarannya itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebab Yesus sudah menjelaskan bahwa di hari penghakiman nanti dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mencampakkan mereka ke dalam lautan api. Mereka yang dicampakkan ini siapa? Orang yang mengingkari kitab yang diberitakan oleh para rasul. Jadi kita butuh tuh legitimasi itu yang penting. Lalu Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 10 ayat 16, dia mengatakan begini, bukan hanya domba-domba di kandang ini saja yang aku gembalakan, tetapi ada domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel, mereka juga harus kugembalakan. Artinya umat yang berada di luar daripada bangsa Israel juga akan digembalakan oleh Yesus. Tetapi ternyata sebelum Yesus mengembalakan domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel ini, dia sudah disalib. Maka sebelum dia disalib, dia itu harus memberikan amanah, sebab dia tidak akan mungkin melanjutkan misinya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Maka dia harus memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk melanjutkan ajarannya, untuk melanjutkan misinya. Muhammad tidak pernah memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan misinya. Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran itu diberitakan untuk kepada segala bangsa? Tidak ada legitimasi. Silakan Bang Yuma. Oke. Tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi mau apa lagi saya menjelaskan kepada saudara? Sedangkan Al-Quran sudah jelas datang kepada Rasulullah, lalu kemudian datang kepada para sahabat. Yang diseru bukan cuman kaum jahiliyah, yang diseru bukan cuman kaum Arab, tapi yang diseru kemudian adalah seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Lalu diperintahkan kemudian untuk diberitakan kepada seluruh umat manusia. Dalilnya saya sudah bacakan kepada saudara tadi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah kemudian diperintahkan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Seluruh manusia. Mau kurang apa lagi nih kira-kira nih? Sementara Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, harus mengikuti Rasulullah. Artinya kalau harus mengikuti Rasulullah, maka semua sahabatnya harus menyampaikan risalah Rasulullah. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, maka sahabat pun harus melakukan itu. Makanya Islam sampai di Indonesia. Itu yang perlu saudara pahami. Nah sekarang Anda mengatakan tentang Yesus, sedangkan Theophilus ini jelas sekali adalah seorang uskup di Kaisarea di Palestina. Ini yang saudara harus pahami. Itu menurut informasi yang ada di internal gereja-gereja lebih awal. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai Yesus, kenapa dia kemudian mengatakan dirinya diutus hanya untuk orang Israel? Kenapa? Karena cakupan ajarannya yaitu Taurat, hukum perjanjian lama yang menjadi acuan pengajaran, hukum-hukum, ketetapan, aturan, ketentuan, di mana semua itu hanya mencakup hukum dan perintah kepada Bani Israel saja. Tak ada kemudian aturan yang Yesus bawakan untuk di luar Israel, tidak ada. Yesus datang untuk Bani Israel. Kenapa? Cakupan pengajarannya memang materi untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus tidak pernah mengenal perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah surat-surat yang dibuat untuk non-Yahudi, tidak dibuat untuk Yahudi. Yesus hanya untuk Yahudi. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil Allah.
Kisah Para Rasul nomor 8:35, Filipus mengaku memberitakan Injil Yesus. Berarti Yesus ketika berbicara mengenai pemberitaan, maka pemberitaannya hanya untuk Bani Israel saja. Jangan kita tambah. Ajaran Kristen muncul belakangan mendompleng ajaran Yesus, lalu kemudian diambilnya, dibawa nama Yesus, kemudian dijajakan kemana-mana. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangankan orang Kristen, wanita Samaria, wanita Kanaan yang hidup bersama Yesus, bertemu langsung, bercakap langsung dengan Yesus, interaksi mereka, beradaptasi mereka. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Tidak patut makanan yang diberikan untuk anak diberikan kepada guguk. Ini Yesus loh yang mengatakan itu. Artinya tidak ada di dalam kehidupan Yesus menyinggung kemudian pengutusan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah untuk non-Yahudi, nggak ada. Makanya seruannya apa? Shema Israel, Markus 12 nomor 29. Apa yang diterangkan? Siapa yang dipanggil? Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Makanya cakupannya itu adalah barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, orang lain dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan langit. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada anak istrinya, orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, tapi menjalankan dan mengamalkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Sekarang permasalahannya, hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Berarti Yesus datang menggenapi Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Nah, ini penting untuk saudara pahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai konsep sebuah agama, maka kita harus melihat kepada buku panduannya. Sekali lagi, ini yang terakhir yang saudara harus sikapi. Yesus tidak pernah mengenal perjanjian baru, khususnya kitab perjanjian baru. Yesus sama sekali tidak mengenal buku itu. Maka Andalah yang harus mempertanggungjawabkan buku Anda ketika isinya menuliskan tentang Yesus, menuliskan tentang ini dan itu. Sama Al-Quranul Karim, tak ada hubungannya Yesus Isa alaihissalam dengan Al-Quran, tak ada hubungannya Nabi Musa dengan Al-Quran, tak ada. Tetapi Al-Quran bercerita tentang mereka. Sama dengan kitab saudara. Kitab saudara tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada hubungannya dengan kitab saudara, tapi kitab saudara bercerita tentang Yesus. Permasalahannya sekarang, nabi mana yang menuliskan kitab saudara itu? Siapa nabi tersebut? Siapa nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Siapa nabi yang diutus setelah Yesus memberitakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Ini pertanggungjawaban yang harus Anda pikirkan. Demikian. Sedikit. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh Islam untuk seluruh bangsa. Sedikit. Sabar dulu Pak Sugi. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad pernah mengirim surat kepada 5 raja Romawi, Persia, Raja Kisra dan sebagainya. Ini dokumennya. Kata siapa? Bukan untuk seluruh bangsa. Jedor, sudah selesai. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Sabar dulu Pak Sugi ya, nanti baru ada waktunya nanti. Saya lanjutkan ya. Jadi begini Bang Juma, saya akan menyampaikan secara pelan tetapi secara detail ya. Yesus mengatakan begini, bukan hanya kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk dunia. Dengarkan baik ya. Bukan hanya kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang di situ tidak dikatakan setiap orang Yahudi. Itu apaan sih meme berisik banget? Aduh, dia lagi di kapal udah biar ya. Itu loh berisik banget apaan sih? Lagi di kapal. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus mengatakan begini, bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi untuk dunia. Artinya Yesus datang itu tujuan pertama itu kepada Bani Israel karena mereka yang mau menyembah kepada Tuhan, tetapi dia juga akan memberitakan Injil itu berkaitan tentang keselamatan itu kepada segala bangsa. Maka sebelum dia terangkat ke surga, dia harus memberikan amanat terlebih dahulu kepada murid-muridnya untuk melanjutkan misinya itu untuk menginjili orang-orang kafir yang di seluruh dunia. Inilah misi Yesus untuk menyelamatkan mereka. Yang menjadi persoalan di sini bahwasanya Yesus itu sudah mengunci pintu iman itu. Kok kenapa Muhammad itu malah membuka pintu iman bagi seluruh umat manusia?
Tuhan tidak pernah menetapkan keturunan Ismail itu menjadi pintu iman. Tuhan hanya menetapkan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Kenapa Muhammad dijadikan sebagai pintu iman? Yesus di sini sudah mengunci bahwasan pintu iman itu harus berasal daripada Bani Israel. Yohanes 14 ayat 6 ini Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau ada orang yang melalui Muhammad, artinya dia ini menyembah kepada Allah-Allah lain. Dia ini menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Kalau mau menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan para nabi yang terkonfirmasi di dalam kitab para nabi, maka harus datang kepada Yesus. Kalau Anda tidak bisa datang kepada Yesus secara langsung, maka Anda harus mengimani secara lisan yang disampaikan kepada murid-muridnya yang sudah didokumentasikan menjadi sebuah kitab yang disebut dengan 4 Injil. Dari 4 Injil inilah kita akan mengenal apa yang disampaikan oleh Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Jadi kalau teman-teman ini mengenal Tuhan daripada bangsa Arab, berarti Anda ini secara tidak langsung menyembah kepada Allah-Allah lain, bukan Allah yang disembah oleh para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab, bukan. Artinya Muhammad ini memberitakan Tuhan-Tuhan lain. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada Musa bahwasan jangan pernah engkau menyembah kepada Allah-Allah yang disembah oleh bangsa yang ada di sekelilingmu. Tuhan Yesus sudah melarang bahwasan tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Bangsa yang ada di sekelilingmu siapa? Bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa Yordania, bangsa Syria. Itulah yang mengelilingi Israel. Jadi Tuhan yang disembah mereka ini jangan engkau sembah. Maka Muhammad mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Ya benar, karena Muhammad itu memberitakan Tuhan-Tuhan lain, bukan Tuhan yang diberitakan oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu sudah menjadikan final bahwasan hanya melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub inilah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka Yesus datang untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham bahwasan dari Yesus seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat kasih karunia dari Allah melalui murid-muridnya. Ini baru benar. Tetapi kalau Anda mengatakan Muhammad itu diperuntukkan kepada segala bangsa, iya, saya tidak membantah, oke. Tetapi dia memberitakan Tuhan-Tuhan lain, bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dia memberitakan Tuhan-Tuhan lain itu. Silakan Bang Numa. Iya, baik. Jadi ketika saudara bercerita tentang ajaran agama Islam kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan yang diberitakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan yang berbeda dengan yang diajarkan kemudian oleh Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim, membenci kurban hewan, membenci sunnat, membenci tauhid, itu ada orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Tuhannya Abraham Rabbus samawati wal ard. Dikatakan dalam Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 45 nomor 7 dan seterusnya. Tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan di langit di bumi. Tak ada Tuhan. Rabbus samawati wal ard. Dan yang kami sembah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Apa wujudnya, apa esensi, apa hakikat Tuhan tersebut? Tak ada yang bisa melihat, tak ada yang bisa tahu. Hanya dikatakan akulah pencipta, akulah yang awal, akulah yang akhir. Tak ada Tuhan yang lain. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kami menyembah Tuhan tidak perlu kami lihat wujudnya. Kenapa? Tuhan itu maha melihat hati. Ketika di dalam hati kami berbunyi, wahai engkau pencipta langit dan bumi, maka dia yang kami seru itu merasa, oh hambaku lagi memanggil aku. Tapi kalau Anda, wahai Yesus, Yesus tak mendengar. Karena Yesus makhluk. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa.
Siapa yang membenci ajaran Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Iskalalahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, Islamlah kalian, berserah dirilah kalian. Qala, Ibrahim kemudian berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Alam semesta termasuk Mekah, alam semesta termasuk Madinah, alam semesta termasuk Indonesia. Bukan berarti Allah Israel berarti cuma Allah bagi tanah Israel. Allah Yahudi bukan berarti tanah hanya untuk Yahudi, tidak. Ketika dikatakan Rabbus samawati wal ard, maka dia mencakup semuanya. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri Makassar. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri Jakarta. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri Indonesia. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri alam semesta. Isqalalahu rabbuhu aslim. Lalu kata Nabi Ibrahim ketika diwasiatkan kemudian, wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Dan Ibrahim mewasiatkan, mewariskan kemudian ucapan kepada anak-anaknya, termasuk juga keturunan daripadanya, yaitu Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, telah memilih ajaran ini, telah memilih dinul ini, telah memilih milah ini untuk kalian. Apa kata Ibrahim? Fala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Ini ajaran para nabi. Ini ajaran para nabi, dan ini Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada seluruh keturunannya. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekalku untuk engkau Abraham, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, menjadi Tuhan selama-lamanya turun-temurun. Dan itu adalah perjanjian kekal. Tak ada yang bisa membantah kemudian. Permasalahannya adalah di Anda. Permasalahannya itu di Anda. Apakah Tuhannya para nabi itu anak Maria? Ini risiko yang harus Anda pertanggungjawabkan. Sedangkan anak Maria ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, apa kata dia? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, bahwa aku melakukan segala sesuatu aku lakukan seperti yang diperintahkan, yang diinstruksikan Bapa kepada aku. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Di mana perintah-perintah Bapa ketika Yesus datang ke tengah Bani Israel? Perintah-perintah Bapa bukan di Perjanjian Baru. Perintah-perintah Bapa termaktub, tersimpul di dalam Perjanjian Lama. Berarti Yesus adalah penganut ajaran Perjanjian Lama. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan semua perintah yang diperintahkan kepadaku. Lalu kemudian di dalam catatan penulis Yohanes, 1 Yohanes bab 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dia mentaati segala perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya. Maka dari itu pengikut Yesus wajib hukumnya sebagai penganut Taurat, bukan sebagai pengikut bom-bom, bukan. Dia harus melakukan apa yang Yesus diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan. Karena di dalam kitab saudara, bahkan pengakuan Yesus, dengarkan, dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi pengikut Yesus harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Hidup Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selama 33 tahun, dia hidup melaksanakan segala perintah-perintah Bapa. Berarti dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Berarti matinya Yesus mati dalam keadaan muslim. Maka benarlah apa yang dikatakan kemudian oleh Nabi Ibrahim, wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai Isa Yeshua Hamasiah, anak Maria cucunya Abraham, jangan kau meninggalkan dunia kecuali engkau mati dalam keadaan muslim.
Ini nasihat dari Abraham alaihissalam. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan yang bermasalah di Anda, karena Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub tidak pernah menyembah anak Maria. Silakan. Oke, bentar. Oke, Numpang meme bos, bentar ya. Jadi banyak yang nanya itu maksudnya apa di stiker yang ada di atas. Jadi kemarin baru saja gugur channel Aki Bamtri yang ada di YouTube, kena dismonet dan bandingnya ditolak. Jadi channelnya akan aktif lagi 3 bulan lagi. Jadi sementara saya ajak Aki Bamtri untuk aktif di TikTok. Tetapi ada beberapa kendala termasuk HP-nya yang kentang. Siapa Aki Bamtri? Mungkin teman-teman yang nonton YouTube sebagian udah tahu, tapi yang di TikTok mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin saya tanya sama Unirifa aja. Silakan testimoninya Unirifa. Baik, Unirifa. Oke, mungkin Alayubi atau Aki Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julius, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang punya rezeki berlebih, bantuin saudara kita Bamtri ini ya. HP-nya kasihan, HP-nya kentang beliau nih. HP-nya kentang beliau, ya. Udah Bukan dari aja. kayu. Terkait sepak terjang daripada Bamtri ini ya kita tahu bersama lah teman-teman ya, para penghujat beliau viralkan, terus kemudian banyaklah yang sudah dikandangin ya. Yang terakhir nih si Mr. TM sudah dikandangin kemarin. Si katanya taklim makrifat sudah dikandangin, alhamdulillah sudah dikandangin teman-teman. Ya, jadi yang ingin bantu Aki Bamtri monggo, 1 gift 1 mawar nggak apa-apa ya. Kasihan HP-nya kentang, biar bisa menghibur kita lagi gitu. Lanjut. Oke, mungkin dari Aki Sugi. Mana orangnya nih? Ya mungkin dari Aki Bamtri ada yang mau disampaikan, silakan. Loh, pada hilang semua nih orang-orangnya. Ya kalau sepak terjang Aki Bamtri saya rasa sebagian di YouTube sudah tahu, yang di TikTok mungkin baru kenal ya. Jadi Aki Bamtri ini pasangan kembarnya Alayubi lah. Mereka ini duo Upin Ipin, bagian merosting dan juga memberitakan para penghujat supaya cepat ketangkoi. Ya, mungkin itu aja. Dari Bang Dewa, ada yang mau disampaikan? Iya baik, silakan umat muslim ya yang ingin membantu Aki Bamtri untuk mengganti handphonenya, dibantu. Kalau berupa uang nggak masalah, berupa handphone pun nggak masalah, dan minta doanya juga kepada Iwan Pilah yang ada di sini. Halo, cek, kedengeran nggak suara Dewa? Kedengeran. Sinyalnya hitam, sinyalnya merah soalnya ini. Oke, siap. Bagus. Dibantu juga, baik. Dibantu juga Dewa ya. Kakek Dewa dioperasi, menjalankan operasi 2 kali operasi. 1 kali operasi sudah beres, tinggal 1 kali lagi. Dia tanpa sengaja menelan uang Rp1.000. Di operasi yang pertama, alhamdulillah berhasil, operasinya udah balik 800. Tinggal operasi yang kedua, sisa 200 lagi di dalam. Minta doanya aja. Baik, makasih. Itu aja. Siapa, Pak? Bohong, Bang, bohong. Kakeknya nelan uang Rp1.000. Operasi pertama sudah keluar Rp800, tinggal Rp200. Dewa. Kasihan soalnya. Iya. Nggak bercanda. Silakan dilanjut, Bang. Ya, mungkin dari Bang Zuma ada testimoni sedikit untuk Aki Bamtri. Iya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Dinda Bamtri ini adalah adik saya ya. Beliau orang terdekat saya juga. Sama-sama berjuang dari sejak grup WA sampai di Instagram, Telegram, sampai ketemu di Zoom, ketemu lagi di sini. Dan adalah sebuah kerinduan yang mendalam dari saya sebagai abang kepada beliau, disebabkan saya lama ditinggal sama beliau. Tapi saya maklum karena ini terkait dengan kedinasan beliau yang mungkin pindah tugas dari instansi yang dimana beliau kerja. Nah tentu kita semua merindukan ya beliau, terutama kekocakan beliau mengolah data di YouTube, di channel beliau yang banyak kemudian memberikan informasi-informasi yang menarik tentang apa yang terjadi di dunia apologet,
termasuk kegiatan atau keadaan-keadaan yang menimpa beberapa orang dari kita, termasuk dari teman-teman Kristen yang di-upload oleh beliau, dan cara beliau untuk menyampaikan narasinya itu yang sangat menarik. Untuk itulah kemudian saya menghimbau kepada sahabat-sahabat sekalian, yuk mari kita bahu-membahu kemudian untuk membantu beliau supaya bisa membeli perangkat yang beliau butuhkan untuk kembali berdiri bersama dengan kita sebarisan di dalam dunia debat lintas agama. Begitu juga kepada teman-teman Kristen yang nanti ketika membutuhkan kami dari Islam untuk memberikan pengumuman seperti ini, boleh kita saling membantu sama lain, sebab dengan adanya teman-teman Kristen kita, ya pencerahan yang diberikan dari Islam dan juga penginjilan yang diberikan dari Kristen itu bisa tersampaikan kepada rakyat Indonesia dengan baik. Untuk itu sekali lagi, siapapun kita, yuk mari kita saling membantu. Untuk terkhusus hari ini kepada Adinda Bamtri, teman-teman yang ada di bawah yang mungkin memiliki rezeki yang berlebih, silakan mungkin bisa disertakan nomor rekening dari siapa dari sini, dari Adinda Bamtri atau ke Dinda Julius, atau melalui GIF. Oh, GIF, silakan teman-teman, silakan. Yang penting Oke, silakan. Atau Bang Juma, Bang, mau nanya Bang, berarti kalau misalkan sebentar, tunggu. Tunggu. Berarti abang ini yang membuat di YouTube itu aku di samping orang gila, ya? Bukan. Oh, bukan. Dia. Hah? Bukan. Bu Darni belum ada Bu Darni pada saat beliau aktif, belum. Dibuatnya orang gila, buka baju di sampingku pula itu. Bukan ya? Bukan, Bu. Aduh. Bukan. Bang, kalau misalkan sifat bantuannya seperti ini dan dipergunakan untuk menegakkan Islam, ini bisa disebut jariah, pahala jariah nggak Bang? Bisa lah. Bisa ya. Nah, silakan Ikhwan Billah, bagi yang ingin membantu Bang Bamtri, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat Ikhwan Billah yang ada di sini semua, sebab itu dipergunakan untuk menghadapi hujatan-hujatan dan hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh para misionaris. Silakan dibantu Bang Bamtri, tidak usah yang namanya takut miskin ya, karena janji Rasulullah itu bukan janji anggota caleg. Ketika Rasulullah hendak wafat, Rasulullah itu meninggalkan 3 hal, ya salah satunya adalah beliau berjanji tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar bersedekah. Ya, itu janji beliau, dan janji beliau itu dibenarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini belum ada catatan sejarah yang mengatakan orang jatuh miskin karena sedekah. Belum ada itu sampai hari ini. Bunda Hartitor, terima kasih banyak. Pak Yana, makasih banyak. Barakallah, antum luar biasa. Dewa doakan semoga antum adalah kekasih-kasihnya Allah. Terima kasih, lanjut. Ya, mungkin Uni Rifa ada yang mau disampaikan, dan ya sekali lagi ya, ini kita bukannya untuk gift aja udah cukup, karena Aki Bamtri paling cuma untuk beli HP yang juga bukan HP mahal ya, yang penting bisa untuk live TikTok aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah yang ada dimanapun berada, Bamtri, saudara kita dari Sumatera Barat, teman-teman ya. Dan seperti yang Bang Zuma katakan, beliau adalah salah satu yang berada di barisan kita ketika menghalau para serigala berbulu domba, perjuangan berdarah-darah yang pernah kita alami sewaktu di zaman-zaman POC dahulu ya. Dan beliau memang lebih sibuk di YouTube karena aktivitas beliau juga yang tidak memungkinkan untuk berlama-lama di TikTok. Dan insya Allah beliau akan memperkuat perjuangan kita di TikTok ini, dan semoga teman-teman mensupport dan kita kasih kesempatan juga buat Akinda Bamtri berdakwah di TikTok. Karena beliau punya kapasitas dalam ranah itu ya, untuk memberangus ajaran-ajaran yang datang dari ajaran pagan Yunani. Bamtri, mana dia? Lagi dinas mungkin, lagi ada kerja. Oke, silakan dilanjut lain Bang Zuma sama Bunda Dani. Oke, Kita berjumpa kembali dengan Bamtri Channel. Nggak mirip, nggak bisa. Puji syukur kepada Allah, Tuhan satu-satunya, Tuhan tidak ada 2, apalagi 3. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3? Ya umatnya pada somplak gitu. Jargon Bamtri gitu. Aku lupa. Oke, silakan Bu Darmi.
Gini dokter, aku mau keluar aja lah, soalnya bising kali di sini. Aku nggak bisa kalau pagi-pagi, siang-siang kayak gini. Bukuku juga nggak lengkap. Aku maunya harus di kamar, baru udah tutup toko, baru aku bisa bebas. Ini otakku kesana ke sana, jadi nggak jelas. Wah, Tante Dani nih minta ini nih, tolong dikasihkan paus kepada Tante Dani guys. Bukan, Dia nggak jadi turun. Bukan gini. Nanti malam lah aku naik lagi dokter. Aku Ya. ngeri kalau Bu Darni di tempat tidur, sebenarnya Bu Darni ini ngapain gitu kan? Dia kalau di Enggak. tempat dengar suara Kalau di tempat tidur kan udah hening, jadi toko jadi nggak mau ribut. Tengok, bising kali. Mobil Iya, lewat udah sana di tempat sini. tidur, nanti pikirannya kemana-mana dengar Oh suara enggak dong. lagi. Oh, nggak bisa. Setampan apapun ada di hadapanku, nyahlah kau dari hadapanku. Tapi katanya nggak ada yang lain yang tampan kecuali Bang Kau membuat Zuma. kejahatan. Iya sih. Nggak, kapan debat sama Kak D? Kak D udah bilang mau Kak D debat sama Tante Dani katanya. Iya, ayolah aku tunggu nggak jadi Umi Ripa pun. Nanti lagi ku atur. Jadi wasitnya Bang Zuma ya. Iya Bang Juma. Siapa nanti kami menang, Bang Juma milik kami ya. aduh. Iya. Ini ece-ece loh, Ece-ece memperebut Bang loh. Juma. Iya. Ece-ece. Ece memperebut Dia Bang Juma, gitu. bang, kalau dia diskusi sama dewa bang, dia diskusi sama dewa, dia itu kesetanan bang. Kalau diskusi sama dewa, roh setan lewat katanya dalam diri dia. Saya tidak punya rasa sayang lagi sama dewa katanya. Ini roh setan keluar, dewa ini kurang ajar katanya. Wih, kesetanan dia kalau diskusi sama dewa. Terdesak begitu ya, Bu Dani ya. Bukan Roh Kudus tapi roh setan yang lewat ya. Pengumuman teman-teman Dewa ini penghancur, Bu Dani. teman-teman yang di bawah, pengumuman ya. Kemarin si Bom sudah beranak dalam kubur. Maksudnya? Bang Zuma naik, Pak Bom malah ngajak pacaran ke Bang Zuma kemarin, bukan ngajak diskusi. Ada aja. Loh, iya beneran itu. Enggak lah. Salam aku sama Elia ya guys, doain ya Bang Zuma, semoga lancar, lidahku tidak dipelintir, lidahku dibiarkan lancar sama Allah menyampaikan kebenaran. Jam 8 nanti malam. Tutup dulu Tante Dani, berisik. Oh iya, aku udah lah ya, dadah lah ya, keluar aku ya. Maaf ya. Jangan, sini aja dulu. Aduh, apa lagi? sini aja dulu, sini aja, di mute aja. Ya silakan lanjut Alayubi. Kenapa bisa dibilang pacaran Bom sama Bang Zuma? Komalnya si Bom itu kan komal diskusi, khususnya diskusi lintas agama. Ada Bang Zuma masuk, dia ngomong yang lain. Kenapa channelmu jadi jadi apa ya katanya. Melawak dia. Melawak. Ya, yang paling lucu sebenarnya, yang paling lucu dia jual nama Wak Donat. Ya, dia bilang dia tunggu 2 jam Bang Zuma. Iya, bohong itu. Ya, yang lebih lucu Wak Donatnya yang ngomong sendiri. Wak Donat dipermalukan dia. Ya, Wak Donat klarifikasi. Dipermalukan dia. Bilang kalau yang penakut itu Pak Bom bukan Bang Zuma ya. Jadi temannya sendiri mengkonfirmasi yang penakut itu adalah Pak Bom. Ya, ini kita dengarkan pernyataan Wak Donat saat di tempatnya si Pak Bom. Tunggu bentar ya, kita putarin dulu. Ini tadi ku putarin. Cari hotel murah. Tunggu bentar. Agoda. Unduh app Agoda hari ini. Tutup dulu, ada iklan. Mute dulu. Tunggu. Iya, benar. Di YouTube ya, sekarang kau lihat saya di YouTube ya. Pak. Jangan. Pak. Saya sudah undang kemarin dia tipu saya. Ini bohong, penipu ini. Saya tunggu dia di Rudy Yohanes 2 jam. Minta maaf ya, bukan saya takut. Saya tunggu dia janji sama saya. Bom, kita di Rudy Yohanes. Saya tunggu 2 jam, dia tidak naik. Pembohong, nggak ada pernah saya komunikasi kayak gitu. Minta maaf ya. Ngarang-ngarang. Kalau Bom tidak punya YouTube, saya tutup YouTube saya. Karena saya punya YouTube, saya tidak akan pernah layani Anda di TikTok. Anda pencari koin itu. I don't like. Di YouTube, kita supaya netral. Anda punya data, tunjukkan data. Saya juga punya data, tunjukkan data. Kalau di TikTok, Anda cuma... Kalau di TikTok jangan. Halo, cari duit. Izin bersuara. Ya. Sebenarnya tantangan itu 2 lawan 2. Sebentar dulu. Sebenarnya tantangan itu 2 lawan 2. Bom sama aku, Sinandar sama Zizuma. Tapi nggak tahu kenapa. Ya setuju, tapi masalahnya Pak Bom takut.
takut. Udah Jul. Dapat kita Jul. Ya jadi Sama Dewa deh bang, sama Dewa aja deh bang. Dewa pengen lucu-lucuan kalau sama Bom Bom. Kemarin waktu di Streamyard ya, beberapa hari yang lalu, tanya Aditya Taliang, kata Bom Bom katanya, saya pengen mencoba Dewa katanya. Boleh kata Dewa teh. Terus dia mengatakan open cam. Dewa open cam. Tutup mata. Ayo tutup mata. Lu juga tutup mata. Kabur bang. Wallahi bang, kabur dia. waduh. Ayo debat sama saya. Selama orang Kristen itu tidak paham sama bahasa asli, saya nggak takut. Kecuali kalau dia paham bahasa asli. Tanya Aditya Taliang kalau tidak percaya. Tanya Aditya Taliang. Bang Dewa. Nah, harusnya direkam ya. Jadi kayak Rekamannya ada di YouTube. ya ini kan lucu nih. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Karena Wak Ya, Donat Aditya Taliang. Wak Donat sendiri yang mengkonfirmasi bukan Bang Zuma yang takut, tapi Bom Bom yang takut. Bayangkan betapa malunya di channelnya sendiri. Malu dong Jul. Kalau aku jadi pendukung Bom Bom 7 turunan, aku bakal malu. 7 turunan loh Jul, bukan 1 turunan. 7 turunan bakal malu Jul. Itu ditonton banyak orang loh itu. Joseph ngajak. Si Bom Bom ini mau apa ya? Kalau ngomong petentang-petenteng, badan besar, kepala besar, mulut lebar, tapi nyalinya sebesar biji kacang Jul. Aduh, memalukan sih. Enggak ya, paling malu tuh dia jual nama nunggu Bang Zuma di roomnya Rudy Yohanes. Tapi Rudy Yohanes sendiri yang ngomong bahwa tidak ada itu. Yang ada Bom Bom takut. Itu nggak tahu di mana. Itu aku ada itu dari si Joseph, katanya berani nggak Uni lawan 2 jangankan 2 lawan 2, 5 lawan 1 pun berani. Cuman dia nggak mau sendiri, dia maunya 2 lawan 2. Akal-akalan nggak tau lah. Tadi malam itu mereka kumpul. Ada Sopiatul, ada CP, ada Bom Bom, kumpul mereka kan. Terus yang siapa namanya, yang mantannya Juling itu siapa namanya? Luga yang juling. Bukan Razi. Murtadin. Yang ini, yang LGBT itu siapa namanya? Oh, si Razi. Oh iya, Razi. Iya. Jadi melalui dia nelpon saya nggak angkat. Bilang, lewat chat ada apa? Abang ditantang sama ini katanya. Sama siapa? Bom Bom sama ini CP. Jadi dia kirim VN kan, dia kirim video gitu-gitulah. Jadi saya balas VN-nya, saya katakan begini, saya sendiri kalian berempat dan saya jaminkan kalian aman, tapi offline. Kalau kalian tidak ada biaya, saya yang biayai. Sop Katul, Bom Bom, si CP, kemudian Kiamat. Mari. Satu, kalian saya sendiri, kalian berempat. Mari kita diskusi offline, saya membiayai. Dia balas, boleh, tapi di Belanda atau di Amerika, kata dia orang itu kan. Jadi aku jawab begini, macam kalian ini berharga aja bagi saya. Aku harus datang ke Amerika, harus datang ke Belanda untuk kalian. Untuk apa? Penghujat kayak begitu mau didatangi jauh-jauh. Di Indonesia aja aku bilang, di sini. Lagian kan kita tujuannya berdiskusi, bukan mau jambak-jambakan rambut. Kita mau berdiskusi. Iya. Kenapa harus ke Amerika, di Indonesia aja nya? Nggak ada itu pernah diskusi orang offline malah bertengkar, nggak ada. Udah datang bawa kebenaran, kita juga datang menurut kebenaran kita. Kita diskusi baik-baik kan gitu. Ngapain harus ke Belanda, harus ke inilah? Nggak ada alasan. Bahkan ini loh Bang. Buktinya Bunda Ibu Darni di sini sama kita, yang lain sama kita di sini, nggak ada masalah Bun. Iya, Luga Tambunan sering debat offline dengan pihak Muslim, malah tambah gemuk Luga Tambunan kan, tambah besar perutnya. Nggak ada masalah, lucu aja aku bilang, marilah diskusi baik-baik. Tapi nggak mau, harus gini, emang kalian berharga di mata saya, harus saya datangin. Enggak lah. Lalu saya VN, sakit hati nih Kalau mau sebenarnya mereka seperti dulu kayak ada timer, ada tema gitu kan. Kita nggak pernah, tidak ada satupun di antara kita yang bakalan menolak gitu. Dengan catatan mereka para penghujat itu maju lah. Saya pun masih mau kok ngelayani si Kiamat, asal dengan catatan ada timer, ada tema, ada moderator gitu loh. Sepenghujat apapun saya pun masih mau meladeni asal penuhi 3 syarat itu. Nih serius nih ya. Ini serius nih. Semoga ada teman-teman Kristen di bawah yang menyaksikan atau mendengar ya. Kalau saya dukung Bang Zuma,
ya, saya adalah pendukung Bang Zuma. Pada saat Bang Zuma live seperti ini, lalu kemudian bom-bom masuk ke sini, lalu Bang Zuma mengajak diskusi di tempat lain. Sumpah, 7 turunan aku nggak bakal dukung Bang Zuma. Memalukan. Memalukan seperti itu si bom-bom itu. Aduh, sudahlah. Dia cuma batok kepalanya aja yang besar, nyalinya kecil dia. Penakut si bom-bom itu. Aduh, lawak. Tapi Cuma Luga yang pemberani ya. Berani datang dia, luar biasa Luga itu. Malah betul kata Bang Alyubi, perutnya makin gede dia. Dia itu makannya sedikit loh Bang Juma. Makannya itu setengah piring. Cuma cuci mulutnya bisa 3 piring dia. Cuci mulutnya yang bahaya ini. Ada aja kok dewa. Bu Darni ketawa. Makan setengah piring, cuci mulut. Cuci mulutnya 3 piring. Yang bahaya cuci mulutnya. ini bukan Sopiatul, ini Muslim ini. Memang kan teman-teman, aku lihat di video itu waktu Bang Luga sama Kores, Bang Handi dan yang lain-lain, kulihat mereka saling berpelukan walaupun beda agama, tapi mereka berdiskusi sangat indah gitu loh. Maunya seperti itu. Masalah siapa nanti ke neraka itu kan hakim yang adil yang menentukan. Kita kan di bumi ini ya salinglah kita menyiarkan kebenaran kalau memang di Islam kebenaran, atau kalau di Kristen kebenaran menurut kami ya kami juga menyiarkannya, dan kita sama-sama berperang berjuang untuk kebaikan kan seperti itu. Nah masalah ini nanti kalau masuk ruangan ini menghina-hina, wih ngeri kan? Nggak, Tante Darni coba jujur dulu sama kami. Apa itu? Coba, room Muslim itu enak atau enggak? Berisik kali ya. Hujan deras sekali, deras sekali. Room Muslim itu termasuk yang enak atau enggak? Room Muslim itu termasuk tempat diskusi yang enak atau tidak? Di mute dokter. Tunggu ya, aku jawab ya. Kalau menurut ibu, selama ibu naik ke room Muslim, merasa aku nyaman karena kalian menghargai aku. Karena kalian menghargai aku ya kan. Eceknya selalu kalian dengarkan walaupun aku entah kayak mana-mana, kalian masih tetap kalian dengarkan aku. Itu aku salut nengok kalian. Nah, tetapi kalau kadang kawan-kawanku juga di Kristen kadang begitu naik, kalau eceknya taruhlah si teman Muslim ini langsung menghujat eceknya, contoh kan, langsung Yesus begini langsung dipretelin itu, langsung dicampakkan itu maunya. Kalau maunya saranku, walaupun seperti itu teman Muslim itu yang naik, maunya itu tetap dipelihara. Itu dipelihara karena kan cari jiwa susah. Maunya itu dipelihara, dikasihlah data-data begini sampai kayak mana kan gitu. Jadi ini kalau udah diturunkan, terus macam mana kita cari pengabaran Injil walaupun dia menghujat, ya udah dipelihara itu. Itulah kerja kita. Bagaimana? Jadi ini kalau udah diturunkan, terus macam mana kita cari pengabaran, itu urusan kalian lah. Bagaimana cara kalian membuat aku supaya tenang, supaya aku menjadi selamat. Itu jadi kedua belah pihak. Satu lagi pertanyaanku. Coba jujur Tante Darni sama kami sekarang. Ada tidak pembelajaran yang Tante dapatkan dari semua penjabaran Bang Zuma terkait Bible? Ada nggak? Pelajaran ya, pembelajaran. Maaf ya, ini jangan kalian marah sama aku ya. Karena kan Bu Darni kan ini di pihak Kristen. Bu Darni kan menuhankan Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah juru selamatku, dan kami menunggu Dia yang datang dan menyelamatkan. Nah, tetapi Bang Juma dan teman-teman Muslim yang lain kan, kalian itu bagaimana supaya jangan kami baca lagi Alkitab? Bagaimana kami supaya meninggalkan Yesus adalah Tuhan? Tentu nggak ada pelajaran yang ku dapat karena aku orang yang memang yang kuat, karena ibu memang orang yang belajar di dalam Kristen. Bukan ayat-ayat yang dibacakan sama Bang Juma semua itu, apakah ayat-ayat yang sudah Tante ketahui sebelumnya atau Tante baru tahu dari Bang Juma? Aduh, ya sudah dong. Iya, hujan, sorry ya teman-teman. Ya sudahlah ibu baca, tetapi kan di penjelasan Bang Juma dengan kami Kristen kan berbeda. Tetapi tentang ada anak kecil di surganya nggak tahu dia. Setelah aku ajari baru tahu. Enggak tahu juga nya, itulah waktu Yesus mengatakan jangan kalian larang anak kecil itu. Siapa yang seperti anak kecil itu, itulah yang menempati kerajaan surga kan katanya. Tetapi kan ibu kan coba saya mau nanya Bu Darni,
Kenapa pada saat diskusi sama Bang Juma santai, pada saat diskusi sama Dewa, Bu Dari mengatakan Dewa ini setan? Aku sudah tidak punya rasa sayang ke Dewa. Kenapa? Hah? Beda dong. Namanya juga udah kita idolakan seseorang. Dulu kalau Lah, sekarang Dewa ini sopan loh, diskusi sama Bu Dani sopan. Cuma Nah, kenapa sekarang Bu Dani pada udah saat sama. saya ditanya itu, Bu Dani mengatakan ke Dewa ini setan, sampai sekarang belum minta maaf ke Dewa. Antong kayak gini lah, aku minta maaf sama Bang Dewa ya. Kalau memang aku silap baik. dulu. Siap. Nah sekarang Bu Darni sudah pintar. Kalau Bu Darni sekarang naik ke room teman Muslim, saya itu harus berusaha hanya menerangkan imanku saja. Apa kalian tanya, itu saja Bu yang ku Darni, jawab itu. ketika Bu Darni mengatakan Bu Darni itu pintar, semua orang tidak ada dilahirkan sebagai orang yang bodoh kalau dia mau belajar, Bu Darni. Yang kita Iyalah. butuhkan ketika yang namanya kita berdiskusi bukan kepintaran tetapi adalah kejujuran. Karena Iya, yang namanya konsep keselamatan, orang mau selamat itu karena jujur, Bu Dani, bukan karena pintar. Orang sukses karena jujur, bukan karena pintar. Ya, orang mau pintar, Bu Dani, bisa sekolah. Orang mau jadi pakar bisa belajar, tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran, Bu Dani? Itulah iman di situ. Ya, Ya iman, ya betul. nah, seperti itu. Iya. Jadi nggak usah adu pintar dengan kami. Umat Muslim itu umat berakal, Bu Darni. Iya, semuanya manusia itu umat berakal, tetapi tergantung ke pengajarannya masing-masing. Di Islam bagaimana, di Kristen bagaimana. Nah itu ada ranah diskusi, gitu dia ya. Jadi kalau kita diskusi, jangan ada sampai berperang sampai mau bunuh-bunuhan. Kita jumpa di sana, kita jumpa saya itu preman itu kayak gitu. Kalau mau adu-adu jotos, ya kan. Kalau kita di sini kan adu ilmu kebenaran tentang siapa Tuhan kita dan ajarannya apa dan apa yang manusia harus lakukan di muka bumi ini tuh sampai tunggu kedatangan penghakiman itu, iya kan? Itu yang harus kita bahas. Bukan mau kita Siap. Ini gitu. ada pahlawan iman, salah satu yang sering tantrum di live chat. Ya, ada yang mau disampaikan pahlawan iman? Ya, 1 menit saja, Bos. Untuk Bu Darni ya. Bu Darni. Ya, kenapa Pak? Apa yang mau disampaikan Pak? Dulu Dewa. Iya. Wah keren ini Bang Julius. Bentar pahlawan. Kasih firman kepada babi-babi Darni. Bentar Julius. Ini Joel sehina-hinanya babi, lebih hina lagi orang yang mencabuli bocah 6 tahun katanya. Wah keren ini Bang Zuma. Nama Tuhan Darni. Udah Keren tahu nih. mereka babi dikasih makan firman mereka injak-injak. Yang makan babi itu Bapak. Kami nggak makan babi, Pak. Gimana Bapak ini? Darni. Kalau cari uang tuh di luar, jangan di sini. Kehujanan kakek. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Iya, Itu adalah ucapan Yesus kepada Bani Israel agar tidak melakukan penginjilan kepada Roma dan Yunani, Pak. Anda salah. Jadi ucapan Yesus itu, nasihat Yesus itu, jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di situ adalah non-Israel. Babi yang dimaksud di situ adalah orang Vatikan, Pak. Anda jangan salah. Yesus ketika mengucapkan kalimat itu, Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang-orang bersunat, yaitu Bani Israel, muridnya. Wahai muridku Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud itu adalah non-Yahudi, kalian. Berarti Bang Zuma, kalau pahlawan ini di luar Yahudi, berarti pahlawan ini yang babi gitu Bang? Ya itu dia makanya. Jadi jangan salah menafsirkan dalil yang ada dalam kitab Bapak sendiri. Dudukkan Yesus pada saat itu lagi berbicara dengan siapa? Yesus berbicara dengan siapa? Yesus tidak berbicara dengan orang-orang Kristen, enggak. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, penganut Taurat. Wahai muridku Bani Israel, penganut Taurat, jangan kau berikan mutiara kepada mereka orang Roma dan Yunani. Ini kok dimut ya, jangan dimut dong. Gitu loh Bang. Cuma ngerti Bang Juma. Iya, gimana? Bang Juma bisa mendalilkan apa yang dikatakan Yesus bahwa beritakan Injil seluruh dunia. Dari Yudea sampai Samaria sampai ke ujung bumi. Injil yang mana? Masuk Bang Juma seperti itu. Injil yang mana yang Yesus perintahkan diberitakan, Pak? Ada ke Mas Juma, masa nggak pura-pura nggak tahu? Ya, saya nggak pura-pura tahu. Justru karena saya tahu.
Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk Bahwa diberitakan? beritakan Injil. Iya, saya Seluruh tahu. dunia. Injil yang mana? Injil yang mana, Pak? Injil kerajaan Allah, Bang Juma. Yang mana Injil kerajaan Allah itu yang mana? Bang Juma yang ya Injil firman Tuhan. Yang mana? Yang mana? Yang mana Injil firman Tuhan yang mana, Bang? Yang udah itu. Yang itu yang mana? Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Saudaraku, cakupan pengajaran Yesus itu hanya meliputi Bani Israel saja. No. Bang Juma salah besar. Tolong jangan dimut ya. Jadi emut ya mic saya. Silakan tunjukkan dalilnya bahwa Yesus untuk di luar Yahudi. Saya tunggu. Silakan. Iya, Bang Juma. Silakan. Itu sudah diberitakan kepada Tuhan. Makanya kami umat Kristen, Bang. Iya. Beritakan Injil kepada mereka yang mau menerima. Tapi dengar dulu, Bang. Tapi bagi mereka yang tidak mau menerima, kita tidak akan beritakan Injil. Seperti kalian gitu loh. Sorry ya, aku udah bilang begitu tadi. Maaf, Bang. Kami juga Injil yang dimaksud oleh Yesus, Injil Allah, baca di Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 43, dan Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Di situ sangat jelas bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus itu adalah Injil Allah. Apa Injil Allah itu? Firman yang Yesus terima dari Tuhan yang harus disampaikan kepada Bani Israel. Bukan kitab Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, bukan itu yang dimaksud Yesus, Pak. Itu Bang Juma. Bang Juma, yang dimaksud Injil itu adalah paduan yang sudah dibukukan oleh zaman gereja-gereja dahulu yang sudah dikatakan yang namanya Alkitab. Salah. Bukan buku Lukas. Bukan buku Lukas, bukan buku Markus, bukan surah Paulus yang diminta Yesus untuk diberitakan, Bang, bukan. Tapi Injil kerajaan Allah yang meliputi ajaran Allah kepada Bani Israel. Itu yang diperintahkan kemudian Yesus untuk diberitakan. Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ya, itu loh, Bang. Itu kan cuma bisa memberitahukan kenapa Tuhan menyuruh sampai ke ujung bumi. Ya. Ujung bumi itu Indonesia, Bang Juma. Baik. Maka murid-muridnya ketika sampai ke Indonesia, maka muridnya harus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Nabi, Rasul, utusan untuk Bani Israel saja. Sama seperti kami imani. Jadi jangan mengimani sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan aja bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ajarkan itu sampai ke ujung bumi. Bukan begitu, Bang Juma. Udah berbeda, Bang Juna, kontesnya. Kok bisa berbeda? Yesus mengatakan, berbeda. Kalau memang yang dimaksudkan Tuhan sampai ujung bumi itu bukan hanya untuk Bani Israel, kenapa harus dipakai kata ujung bumi? Karena di dalam Mazmur 5 nomor 12, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel itu sudah terserak sampai ke ujung bumi. Makanya Yesus mengatakan, ini umur sisa 3 bulan juga ini, Pak. Tadi habis berapa teko, Pak? Tadi habis berapa teko, Pak? Ini umur sisa 3 bulan ini, Bang Juma, ini orang. Sisa 3 bulan umurnya, kasihan ini. Iya. Bukannya sadar Bapak ini. Dewa, diam dulu, Dewa. Oh, jangan ganggu. Aku ngomong sama Guru Juma nih, kau diam. Ya, tunggu. Aku tertibkan dulu ya bagi teman-teman. Kasihan lah, udah kayak gini kok, udah suaranya udah kayak gini kok digangguin lagi. Susah loh kawan kita ini ngomong. Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf.
Oke, silakan. 3 bulan lagi ini usianya. Baik. Ya, Dewa, Tapi sebelumnya 3 bulan. Bang, Dewa izin pamit ya, Bang Dokter Akal. Dewa izin pamit, Bang Juma. Dewa izin pamit. Lagi masuk dalam Handphone kubur Dewa ya. panas, handphone Dewa panas ini. Pamit Mau lagi meledak. dalam kubur. Ya, terima kasih kepada semuanya Ya, Iwan Pila ya, yang hadir ya. di sini Pamit semua. lah. Mohon maaf Dan kalau pergi ada ke dalam kesalahan. kubur, Dewa. Ya, silakan ini Ya, apa pergi sih ke dalam kubur. sisa 3 bulan lagi sama dia juga mau ke alam kubur nanti ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan salahkan Bang Juma. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewa. Maaf ya Bang, kawan-kawan abang itu harus dikasih pelajaran. Tapi saya nggak akan begitu ke Bang Zuma ya, saya sopan. Iya, jadi gini Bang, Yesus itu kan Ya, datang. gimana Bang? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ajarannya untuk Bani Israel. Kristen ini datang dari Vatikan. Ajarannya datang dari Paulus. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Yesus berbicara selama 3 tahun penginjilan, tak ada satupun Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena Yesus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika ada ucapan jangan kau memberikan mutiara kepada B2, bukan bom-bom ya, tapi B2 yang lain, itu ditujukan kepada Bani Israel. B2 yang dimaksud adalah orang-orang non-Yahudi. Gitu loh Bang. Bukan begitu Bang, coba Abang Zuma baca dulu yang dimaksud ayat itu. Mutiara itu adalah firman Tuhan. Dan babi itu bagi mereka, ya B2 itu hanya untuk orang-orang yang tidak menerima Injil Kerajaan Allah Bang Zuma. Nah, Injil Kerajaan Allah itu adalah ajaran-ajaran Yesus, Pak. Bang, bukan. Ya, betul. Bukan ajaran Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan, apalagi susul Paulus. Yesusnya mengatakan, Yesus mengatakan, Markus itu mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Yesus, murid-muridnya. Mereka makan tidur bersama-sama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Nah, itulah yang mereka catat. Kesaksian itulah yang mereka catat Bang Zuma. Nah, makanya Yesus mengatakan kepada mereka, beritakanlah Injil ke seluruh bumi, dari Yudea dulu, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah Injil Kerajaan Surga lah Bang Zuma. Kerajaan surga yang dimaksud itulah Yesus itu sendiri yang sudah datang ke dunia ini. Itu Bang Zuma, seperti itu Bang. Oke, baik. Kalau demikian adanya, lalu siapa yang menjadi penyesat yang datang di tengah-tengah mereka, yang kemudian Yesus minta kepada muridnya agar waspada karena mereka berlaku seperti serigala? Itu siapa yang datang kepada murid Yesus? Yang menjadi penyesat itu adalah mereka yang tidak mau menerima keselamatan, yang sudah Allah YHWH, Allah Elohim yang sudah Tuhan rancangkan lewat anaknya Yesus. Itulah Bang Jum, makanya Tuhan mengatakan, makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada YHWH Elohim kalau bukan lewat dia. Nah, yang dikatakan sesat itu adalah mereka yang menolak dia, bukan menolak Allahnya atau menolak Allah, tapi yang menolak jalan keselamatan lewat Yesus. Itulah yang dikatakan sesat Bang Zuma. Oke, Ya, sekarang saya tidak menghakimi di sini. Oke, sekarang bagi saudara. Sekarang bagi saudara saya ini, Yesus itu apa? Manusia atau Tuhan? Bang Zuma, baiklah, kalau aku jelaskan, bilang jangan muter-muter ya. Yesus itu benar, yang seperti kalian katakan, dia itu utusan pertama. Nomor 1 ya, utusan kedua nabi, ketiga guru, ya, keempat itu rabi, kelima itu Tuhan untuk manusia. Makanya di Bible banyak nama-nama gelar Tuhan. Ada Elohim, ya, ada Yahweh, Allah penyembuh, ya, ada banyak Bang. Nah, itu gelar-gelar untuk manusia mempergunakan gelar itu. Begitulah Bang Juma. Oke. Apa yang Bang Juma bilang itu benar. Dia itu utusan. Satu sisi dia memang nabi.
sama seperti baginda Muhammad Nabi. Dan ketiga, dia itu Tuhan bagi manusia. Dan dia adalah jalan keselamatan bagi manusia. Ada banyak gelar, Bang. Seperti seorang raja kan? Jangan jauh-jauh lah. Seperti presiden kita ya, Pak Jokowi. Dia itu gelarnya sebagai presiden. Gelarnya bagi seorang bapak di rumah. Gelar sebagai wakil rakyat untuk rakyatnya. Banyak gelarnya, Bang. Tapi manusianya satu. Oknumnya satu loh, Bang. Langsung, Mas. Seperti itu, Bang. Oke, jadi semua gelar yang Anda berikan kepada Yesus hanya ada satu yang bermasalah, yaitu ketika saudara menganggap Yesus itu Tuhan. Sebab Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Ini diterangkan dalam kitab saudara. Siapa pendusta itu? Bukankah dia pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi kalau ada gelar yang dinisbahkan lagi kepada Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda pendusta. Anda menolak, Anda menyangkal kalau Yesus itu Mesias. Karena Tuhan itu bukan Mesias. Yang disebut Mesias itu adalah Rasul, utusan. Penyangkal itu adalah pendusta, dan pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kami umat Islam tidak menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Yesus dalam arti kata Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang disebut dengan Al-Masih, Mesias. Kalau dia Mesias, maka dia mustahil Tuhan, karena Mesias itu tatarannya manusia. Kalau Anda mengatakan dia adalah Kristus, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, dia adalah Rabi, tapi Anda Tuhankan juga, berarti Anda menyangkal. Sebab dikatakan, siapakah pendusta itu? Siapakah Planus itu? Siapakah Pseustes itu? Penipu, pembohong, munafik, yang berkata di mulutnya dia adalah Kristus, tapi fakta dalam agamanya Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Anda itu menyangkal. Penyangkalan itu adalah dia yang menolak Yesus itu sebagai Mesias. Bukti Anda menolak dia Mesias, Anda menganggap dia Tuhan. Berarti Anda tidak menganggap dia Mesias. Karena yang dimaksud Mesias ya hanya manusia yang diurapin. Orang yang disucikan, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang dilantik, orang yang dibaiat menjadi utusan. Kalau Anda kemudian mengakui dengan mulut Anda dia adalah Mesias, dia adalah Kristus, tapi Anda anggap dia Tuhan, berarti Anda menyangkal kemesiasan dia, Anda menyangkal Kristusan dia. Coba Anda pikirkan itu. Ini dalil kitab saudara loh, 1 Yohanes 2 nomor 22. Silakan. Kesimpulannya seperti apa, Bang Juma? Kesimpulan pendeknya aja ya. Kesimpulan pendeknya apa? Yang dimaksud tadi yang Mbak Juma barusan ngomong. Oke, kesimpulannya adalah orang-orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, mereka itu adalah pendusta. Kenapa? Karena Yesus ini mereka sangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Apa pembuktiannya? Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa. Sedangkan Bapa itu bukan Kristus, Bapa itu bukan Mesias. Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi, dia bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan Bapa Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia. Barang siapa yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, maka dia adalah pendusta. Dia penyesat dajjal dia. Iya, yang silakan. mengatakan Bapa itu menjelma jadi Yesus itu siapa, Bang Juma? Kitab saudara, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Firman Kitab saudara. itulah yang menjadi manusia, Bang Juma. Nah, firman itu sama dengan Elohim. Yohanes 1 nomor 1. Bukan Bapa itu. Firman itulah yang menjadi manusia, berwujud manusia. Coba Anda baca Filipi. Yesus. Coba Anda baca Filipi 2. Ya, bentar dulu. Itulah yang dinamakan menjelma jadi manusia, itulah Yesus. Dan kenapa Yesus dituhankan? Karena Yesus adalah Tuhan untuk umat manusia. Ingat Bang Juma, Tuhan itu bukan nama, tapi dia gelar untuk manusia. Seperti Tuhan atas budak, ya, seperti itu Bang Juma. Tapi ini Tuhan atas manusia, bukan atas budak. Makanya dia mati untuk manusia. Nah, itu untuk dia. dosa manusia. Nah, itu dia. Itu ajaran Kristen tuh. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu bukan ajaran Yesus. Yang mengingkari Yesus itu
Itu bukan ajaran Yesus lagi tuh. Itu sudah berpindah ke ajaran barat itu. Mati untuk manusia. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu udah pindah, Kalau itu udah ajaran pindah. barat dalilnya mana Bang Zuma? Oke, baik. Baik, saya katakan mana ajaran baratnya. Coba Anda baca dalam Galatia 3 nomor 13. Itu ajaran untuk orang barat itu. Bahwa Kristus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Coba terangkan ke saya, sejak kapan hukum Taurat itu disebut kutukan? Cuma, tapi kan itu yang ditulis oleh orang Yahudi, bukan dari barat. Siapa bilang orang Yahudi yang menulis itu? Itu adalah tulisan Paulus. Paulus itu orang Roma. Paulus itu orang Yahudi, Bang. Oh, nggak ada. Loh, Itu Abang berarti udah salah. kita boleh baku baca profilnya ya Paulus. Oke. Lagi gini, Bang, Kalau Bang, Anda gini mengatakan, loh, Bang Juma, Iya, kalau silakan. seandainya si Paulus botak itu orang Roma, ya. Jangan bilang botak, Pak. Banyak orang botak di sini. Oh iya, banyak orang botak. Kalau Paulus itu, kalau orang Roma ngapain dia bunuh pengikut-pengikut Tuhan? Lah kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang membawa namaku dan mengatakan, akulah dia, akulah Tuhan. Namun sebelum dia datang kepadamu, terlebih dahulu penyesat itu melakukan pembantaian, pembunuhan terhadap engkau. Baca baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Cuma, tapi begini, kalau Yesus mengatakan yang dimaksud itu Paulus, kenapa Yesus bertemu dengan Paulus pada saat itu? Nah, itu ajaran Kristen lagi, ajaran dari barat lagi tuh. Bukan itu. Itu ajaran dari barat itu. Itu ajaran dari barat. Kalau memang Yesus mengatakan Paulus itu sesat, dia nggak mungkin datang kepada orang sesat. Dia biarkan dia masuk neraka. Tapi kenapa dia masih mau bertemu dengan Paulus? Lah itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus mau membunuh murid-muridnya. Nah, makanya Paulus jadi buta waktu bertemu dengan Tuhan. Nah, disitulah dia bertobat. Itu pengakuan agama barat itu, Pak, yang ngajarin. Bukan, Yesus mengatakan apa? Agama barat. Memang waktu Paulus memberitakan Injil, dia waktu pertama kali beritakan Injil ke Asia Kecil. Tapi nggak jadi. Dihalangi oleh Roh Kudus, harus memberitakan Injil ke Eropa. Makanya awal Injil, kedua Injil diberitakan, pertama di Yudea Samaria ya, di Israel sana. Setelah Injil udah ada, barulah diberitakan oleh Paulus ke seluruh bumi, tapi keduanya itu di Eropa. Makanya Tuhan selalu bilang ke Eropa dulu, setelah itu ke Asia. Begitu Bang Zuma. Dan bukan dari Barat atau Eropa yang pengajaran itu, tapi memang murninya itu dari Yerusalem, karena para nabi, para rasul itu awalnya harus dari Israel, bukan dari tanah Arab, bukan dari tanah Indonesia, tapi dari Israel, baru ke seluruh dunia, ke Eropa dulu, baru ke... Bukan dari Antioquia, Pak? Ya, ke sekitar situlah. Sama aja tuh Bang Juma. Berarti kalau dia dari Antioquia itu dari mana tuh? Ya Bang Zuma udah tahu kan? Antioquia kan sekitar situ. Dan sekitar mana, Pak? Antioquia itu sekitar mana? Yerusalem. Ya. Turki sekarang. Turki, daerah Turki itu, Pak. Ya. Izin guru. Makanya Paulus ke Eropa dulu. Baru ya, jadi bentar Bang Juma. Ambil titah dulu di Roma, ambil titah dulu. Ya, makanya kenapa kalau seandainya memang si Paulus itu sesat atau nabi palsu, kenapa dia beritakan firman kerajaan Allah? Itu aja pertanyaannya Bang Juma. Kalau ini pertanyaan orang pintar ya. Kalau IQ di bawah ya nggak tahu lah. Tapi saya tahu Bang Juma IQ-nya tinggi. Nah, maka dari Oke, itu sekarang gini, Pak. Seperti itu loh. Sekarang gini, gantian kita. Sekarang begini. Di dalam surat Paulus kepada orang Galatia, Pak. Galatia 3 nomor 13. Dia mengatakan Kristus mati untuk menebus kutuk Taurat. Dari mana Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan bahwa Taurat itu membawa kutuk?
Dari mana Paulus dapat ilmu itu, Pak? Gini Bang Zuma. Bang Zuma sudah tahu asal-usul Paulus, profil beliau. Saya tanya dulu. Tahu, beliau, oke, saya tahu. Kisah para Rasul nomor 22, bab 22 nomor 28, Ya, saya tanya dia dulu. itu adalah orang Roma, kelahiran Roma, keluarga negaraannya Roma. Nah, terus sebelum dia jadi rasul, dia apa dulu? Sebagai Dia apa? dia sebagai nabi. No. Kisah Dia bukan para nabi, Rasul. Bang. Kisah Dia itu para rasul. Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Dalil dalam kitab saudara yang mengatakan itu. No, Bang. Kisah para Salah, Bang. Kisah Abang tahu para nggak Rasul perbedaan? Begini, Bang 13. Zuma. Oke, Bang, saya potong bentar aja. Bang Zuma bisa nggak membedakan nabi dan rasul? Fungsi Bisa. kerjaan nabi Bisa. apa? Kan Fungsi nabi itu hanya ada di rasul. dalam ajaran Yahudi dan Islam. Di Kristen nggak ada No, no, nabi. no. Menurut Islam, bukan menurut Kristen. Ya, Menurut memang Islam. Kristen nggak ada nabinya. Mana ada nabi di Kristen? Kecuali nabi yang ada di Antioquia. Iya. Cuma saya tanya Bang Juma dulu. Iya. Nabi menurut pandangan Islam. Orang yang Rasul. menerima wahyu, orang yang menerima firman, orang yang mendapatkan kemudian ilham menerima pemberitaan, pengajaran, wahyu, kalam Allah, itu nabi. Rasul apa? Rasul adalah seorang nabi yang telah menerima wahyu yang diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya atau kaumnya. Itu rasul. Oh, Kalau itu sama nabi, aja, Bang. kalau nabi Bukan Bang Zuma. Oh tidak, Rasul kalau itu beda. kalau itu yang nabi, Bang Zuma katakan tadi itu sama konteksnya. kalau Rasul nabi dan- menerima dan wahyu nabi itu untuk dirinya berbeda. sendiri. Kalau rasul, dia wajib nabi, di mana wahyu yang diterima untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Itu rasul. Enggak Zuma dan Bang Islam, Pak, itu di Islam. Izin. Iya. Kalau menurut Anda salah, bentar. Kalau menurut Anda salah, coba tunjukkan Rasul itu apa referensimu. Silakan tunjuk referensi. Ya, sebelum Bentar, ke situ Zuki. saya mau Saya lagi mengucapkan ngomong terima sama kasih Bang dulu. Zuma. Kau jangan Bentar Bang. Bang Pahlawan. Bentar. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah mensupport Bamtri Channel selama ini. Nah, ini thumbnail yuk bantu Akhi Bamtri dibuat inisiatif dari Bang Jul. Terima kasih Bang Jul, Akhi Julius. Ya, karena memang beberapa hari yang lalu channel kita di dismonet oleh YouTube dengan alasan ya katanya menyakitkan hati orang oten gitu ya. Bukan orang Kristen. Karena oten yang kita bahas di channel itu bukan orang Kristen, tapi oten, orang culul emang nekat. Nah, siapa orang-orang culul emang nekat itu ada di channel Bamtri. Salah satunya ya orang yang memaksakan Tuhan itu 3. Kalau Kristen kan nggak 3 ya Tuhannya ya. Tapi ada orang yang memaksakan Tuhannya 3. Katanya 1 tapi 3. Nah, itu yang kita bahas. Ada orang yang mengatakan Tuhannya berkolor. Bukan kata saya, bukan kata orang Kristen, tapi lagi-lagi kata oten. Dia mengatakan Tuhannya itu kotor, berkolor. Itu yang saya bahas di channel. Kita reaksi. Tapi kata YouTube itu melanggar. Padahal ada channel-channel lain juga. Misalnya channel oten yang penghujatannya terhadap Islam itu luar biasa. Tapi dibiarkan berkembang biak seperti itu sedemikian rupa. Nah, sebetulnya channel-channel kita sama seperti Bang Zuma hadir di TikTok ini itu hadir karena oten-oten juga kan, bukan karena orang Kristen. Ya, bukan orang Kristen, tapi oten kata Bang Julius. Ini oten ini istilah yang dibuat oleh Bang Julius ini. Orang culul. Udah banding belum Bang Bamtri? Udah banding kita, udah banding katanya tetap tidak memenuhi katanya. Jadi nunggu sampai beberapa bulan ke depan, kita sabar aja dulu. Makanya tadi di chat sama Akhi Julius, udah main ini aja dulu TikTok dulu, biar kawan-kawan TikTok tahu juga dengan Bamtri. Jadi kawan-kawan yang nonton ini ada 1000 lebih ya, yang belum tahu dengan Bamtri Channel. Ya kita ini satu tim dengan Bang Zuma dulunya di ZCC, dan sampai sekarang juga masih satu tim dengan Akhi Julius. Kita adalah orang-orang yang mencoba menyampaikan giroh dakwahnya melalui kanal YouTube dan juga TikTok. Ya, kemana Bang Pahlawan tadi kabur dia? Kemungkinan nih Syekh, kemungkinan besar dilaporin sama si kucing kurap.
Iya ya, yang baru-baru yang kita bahas itu ya, Syekh ya. Iya, Jadi Syekh. saya Sudah manggil ketangkap. Ayubi ini Syekh ya kawan-kawannya, tapi bukan karena apa-apa. Memang kita udah biasa manggil Syekh aja, bukan Syekh benaran ya. Kebiasaannya manggil Syekh gitu. Syekh Kangkung. Ya, aku jadi ingat ya. Jadi ingat dulu ya, istilah yang dipakai teman-teman Oten itu adalah istilah yang saya buat sama Aki Bamtri ya. Itu zaman dulu. Jadi itulah pertama sekalinya istilah Oten dipakai oleh teman-teman di dalam dunia diskusi lintas iman. Oke, kita lanjut. Ada Bang Babang. Shalom Bang Babang. Oke, thank you. Ya, silakan Bang Babang. Halo. Ya, Babang. Halo, Babang. Tumben diam. Dibuka mute-nya, Bang Babang. Kristen dia. Iya, dia Kristen. Oke, ayo Babang. Ngomong Babang. Babang. Wow. Babang. Wow. Pemain bertahan yang bisa Oke lah. bertahan lama itu cuma Bu dan Mijul, meskipun selalu babak belur, tapi bertahan Babak dia, belur. Jul. Siapa? Mana ada kutak-kutik kalian semua yang ada di sini? Ibaratkan kalau imbang lawan satu di darat, habisnya aku buat kalian kubantai. Aku udah biasa ngangkat ban, apalagi ke 1 lawan 1, kecuali Bang Juma juru karate ya kan, kalah aku. Coba Dokter Julius, dia nggak tahu karate. 1 lawan 1 masih kuangkat dia. Aku nggak takut sama budaknya, aku takut sama ini. Oke. Alat-alat buka bannya itu. Besinya Aku itu. dulu, ku jawab dulu tadi 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, aku mau tanya dulu Bang Juma ini ya. Tadi kan ditulis, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan, oke? Nah, sekarang Yesus itu kan datang, dia kan awalnya dari surga, dia datang sebagai Kristus, sudah. Sementara Kristus ini artinya adalah yang diurapi, dia adalah sang juru selamat, udah, sang juru selamat. Sementara teman-teman Muslim tidak mempercayai bahwasanya Yesus adalah juru selamat. Berarti siapa yang penyesat? Ah, jawab Bang Juma. Kena kau Bang Juma. Silakan. Gimana Bu? Gimana? Kan Gimana? ini tadi 2 Iya, Yohanes 1 ayat 7. Ini kan data Iya. juga dari Bang Juma. Sebab banyak penyesat telah muncul kan katanya dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus Iya. datang sebagai manusia kan gitu. Sementara Yesus Kristus ini kan artinya yang diurapi. Itu adalah yang disandangkan oleh Yesus. Dia adalah sang juru selamat kan gitu. Sementara kalau kami seluruh Kristen mengakui bahwasanya Yesus adalah juru selamat kami, berarti kami nggak penyesat dong. Siap, berarti kalianlah penyesatnya Bang Juma. Orang katanya di sini nggak kalian akui Yesus itu adalah Kristus, sementara arti Kristus adalah juru selamat yang diurapi. Ayo silakan kena Bang Juma ini. Dengan aki. Kecil itu Bu. Kecil, Dengan jawabannya IQ. gampang itu. Pak Sugi dengan IQ Bu Darni di bawah 70 rata-rata. Di Itu bawah kalau sama saya langsung ketampol Ibu itu. Iya, jadi Ya gini. saya 19 lagi, kasih saya 19, 20. Jadi gini, Bu Darni, ketika kita kemudian berbicara terkait dengan Yesus, maka sekali lagi saya katakan kepada Ibu bahwasanya Yesus ini juru selamat untuk Bani Israel. Itu pasti tuh. Kami mengakui, makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi umat Islam mengakui Yesus yang adalah Nabi Isa dalam iman kami sebagai juru selamat yang mengantar Bani Israel meninggalkan kesesatan mereka menuju kepada Tuhan yang Nabi Musa sembah. Itu kami imani tuh. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesusnya ini, kalau Anda imani dia sebagai juru selamat, harus jangan sepotong.
akui bahwa dia juru selamat untuk Bani Israel saja. Ketika kemudian Anda merasa Yesus diutus untuk Anda juga, berarti Anda ini adalah penumpang gelap. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dia diutus untuk di luar daripada Yahudi. Nah, coba kita lihat bagaimana timpangnya. Coba. Di dalam pengakuan Yesus bahwasanya Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kan itu poinnya. Segala perintah, apa yang diperintahkan kemudian oleh Tuhan kepada Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, diperintahkan menjadi Tuhankah atau diperintahkan menjadi utusan? Yesus diperintahkan untuk mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah utusan. Lalu kenapa di ibu dia menjadi Tuhan? Siapa yang kemudian memerintahkan itu? Kan di luar daripada pengajaran Yesus itu, perintah itu. Iya kan? Yesus datang kepada Bani Israel, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan sekelompok manusia dari luar Bani Israel menuhankan Yesus, itu bukan berasal dari perkataan yang keluar dari mulut Yesus, tapi perkataan dari orang-orang yang menginginkan orang lain menuhankan sesamanya manusia. Yesus dengan terang mengatakan, makananku melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Aku kemudian melakukan segala sesuatu yang diperintah kemudian Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku? Aku diperintahkan hanya untuk Bani Israel. Bapa tidak pernah memerintahkan aku untuk non-Israel. Kelirunya di situ. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus ketika ia hidup? Dia adalah praktisi Taurat. Yesus hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau dilihat dari 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, maka kedudukan daripada pengikut Yesus harus kemudian mencerminkan bahwa dia hanyalah Bani Israel saja. Satu. Yang kedua, berbicara mengenai penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 22, ibu kenanya di sini. Ibu kenanya di sini. Siapakah pendusta itu? Kalau dikatakan pendusta, lain di mulut, lain teori, lain praktek. Itu pendusta tuh. Dia mengatakan, aku sakit perut. Mulutnya mengatakan dia sakit perut, padahal dia lagi horny. Ya, sama seperti Pak Bom Bom. Aku lagi lapar, padahal dia lagi horny. Itu salah, sama. Artinya dia pendusta. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain keadaan. Siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal ini? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Coba. Bukankah pendusta itu adalah dia yang menyangkal? Menyangkal dalam bahasa Yunani itu arneomai. Artinya dia tidak mengakui, dia tidak benar-benar mengaplikasikan dalam dirinya, benar-benar tunduk berserah kepada apa yang terjadi kepada Yesus, bahwa dia adalah Kristus, dia adalah Mesias. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, tapi dia Tuhankan, berarti dia pendusta. Sama seperti dia mengatakan begini, aku benci kepada Bang Suma, tapi pada praktek kehidupannya dia cinta kepada Bang Suma, berarti dia pendusta. Aku percaya Bang Suma itu adalah orang yang baik, tapi pada prinsipnya dia menggosipkan Bang Suma itu penjahat, itu pendusta. Sama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, sekarang coba lihat. Tanya orang Islam, wahai umat Islam, ya, apakah menurut kalian Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajak Bani Israel kembali kepada Tuhan untuk kembali kepada hukum Taurat, itu adalah Mesias, Al-Masih, Kristus? Umat Islam kemudian bergemur mengatakan, ya, kami beriman, kami percaya, kami imani itu. Lalu apa implementasi dalam kehidupan umat Islam sehari-hari? Benar-benar mempraktekkan Nabi Isa adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia adalah Al-Masih, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus untuk Bani Israel. Tak ada tambahan. Tapi kalau Kristen, coba tanya, kumpul mereka, wahai saudara-saudaraku Kristen, wahai, apakah kalian beriman bahwa Yesus itu adalah Mesias? Yes, kami beriman. Kalau Anda ke gereja, siapa yang Anda sembah? Tuhan Yesus. Apa ini? Apa ini namanya? Apa itu namanya? Bukankah Anda sudah jelas-jelas menyangkal? Mulut Anda mengatakan dia Mesias, mulut Anda mengatakan dia Kristus, mulut Anda mengatakan dia adalah Al-Masih. Tapi setiap hari ke gereja menyembah siapa? Menyembah Mesias.
siapa yang ngajarin menyembah Mesias? Menyembah Kristus. Siapa yang ngajarin menyembah Kristus? Mempertuhankan kemudian Mesias itu siapa yang ngajarin? Sedangkan Mesias itu levelnya adalah manusia. Kalau disangkal kemudian dia adalah manusia, berarti Anda pendusta. Mulut mengatakan, oh iya, Yesus itu adalah Kristus, tapi Anda menuhankan, berarti Anda pendusta. Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Nah sekarang mari kita buktikan Bu Darni adalah penyangkal bapak. Satu, bapak mengatakan aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Dua, bapak mengatakan tidak ada bapak dibentuk baik dulu maupun sekarang, baik setelahnya. Yesaya 43 nomor 10 nomor 11. Sekarang apakah ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi, Yesus itu adalah firman yang datang menjadi manusia, itu tidak sama halnya membangkang, tidak sama halnya menyangkal. Bapak mengatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti aku, hendak kau samakan aku dengan siapa? Bahkan dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan duta, dalam kesesakan mereka, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Nah, sedangkan orang Kristen mengatakan aku sendiri, berarti Yesus itu yang datang, Bapak itu yang datang sebagai Yesus. Tidak. Dibantah oleh Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa katanya? Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret, bahwa dia sudah ditentukan oleh Bapa sebagai perantara kepada Bani Israel untuk yang dibekali kemudian dengan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus ini murni hanya Kristus. Yesus ini murni hanya Mesias. Yesus ini murni hanya Al-Masih. Kok ditambah-tambah dia adalah Tuhan? Sedangkan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, itu yang melakukannya adalah Bapa melalui dia, melalui perantaraan duta dan perantaraan utusan. Makanya dikatakan bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Nah, terbukti Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti dia membangkitkan orang mati bukan dia, tapi dia yang telah mengutus dia melakukan itu melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Kemudian ibu terbukti menyangkal anak. Anak ini mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, sementara pencipta langit dan bumi hanya memiliki satu kehendak. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan datang atas kehendak dia, berarti yang dia datang atas kehendak Sang Maha Berkehendak. Sedangkan dia mengatakan bukan atas kehendakku, berarti dia bukanlah yang Maha Berkehendak, berarti dia bukan Bapa, dia bukan Allah, dia bukan Hasem, dia bukan Elohim. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata bukan dari diriku sendiri, aku melakukan sesuatu apapun bukan dari diriku sendiri. Berarti itu pengakuan dari mulutnya Yesus. Anda terima? Kalau Anda terima, Anda tidak mungkin menuhankan. Tapi faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda menyangkal Bapaknya Yesus, dan Anda juga menyangkal Yesus itu sendiri. Saudara saya ini adalah pendusta. Makanya dikatakan Al-Quran, wa makaru, orang-orang kafir itu melakukan makar tipu daya. Wa makarallah, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Dengan tidak memfungsikan otaknya dengan baik. Karena gara-gara mereka menipu, sehingga Allah kemudian memperdayakan tipuan mereka, mengembalikan tipuan itu kepada diri mereka, sehingga mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dia mengatakan Yesus adalah manusia, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah orang yang diurapi mulutnya. Tetapi dia menghendaki agar orang lain percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka Tuhan membalikkan hatinya. Mereka yang kemudian terjerat oleh tipuan mereka dengan menyembah Mesias, dengan mempertuhankan manusia, dengan mempertuhankan Nabi dan Rasul. Mereka tak sadari. Kenapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Ini tidak disadari. Nah, sedangkan sedikit lagi, sedangkan di dalam kitab ibu sendiri dikatakan, siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Dialah yang kemudian yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah sekarang dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus. Sekarang kalau ibu mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, kenapa dituhankan? Berarti Anda penipu. Makanya dikatakan
dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu adalah planos. Planos itu adalah pembohong. Pembohong artinya penipu. Penipu artinya lain di mulut, lain di hati. Oh, Bang Suma, saya beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Kami tepuk tangan. Alhamdulillah. Tapi pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah, yang disembah Yesus. Wah, penipu ini. Katanya dia ngaku dia datang sebagai manusia, tapi kok disembah? Berarti Anda menyangkal apa yang Anda katakan sendiri dengan praktik iman di dalam agama saudara. Berarti Anda jatuh kepada planos, penipu, penyesat, dajjal. Inilah yang dikatakan oleh kitab saudara sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, bahwa Yesus itu adalah manusia? Sekarang menyangkal tidak orang-orang Kristen ini bahwa Yesus itu manusia? Oh, tidak menyangkal, Bang Suma. Mereka beriman Yesus itu manusia, tapi kok dituhankan? Berarti menyangkal. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Nah, ini yang perlu direnungkan baik-baik. Segala sesuatu, sabar, segala sesuatu kebohongan kalau sudah terstruktur dan terulang, bahkan dijadikan sebagai aliran kepercayaan, maka kebohongan itu akan terasa sebagai kebenaran. Coba direnungkan. Demikian. Nah, sesuai data 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kami umat Kristen, setahu Ibu Darni, tetap mengakui Yesus adalah Kristus. Tetap kami mengakui Yesus datang sebagai manusia. Dua-duanya kami benarkan. Tetapi teman-teman Muslim tidak mengakui Yesus adalah Kristus, yang artinya Kristus adalah juru selamat. Nah, seperti dikatakan di dalam Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakal dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Di dalam bahasa Yunani, izin bentar Bu, izin bentar. Ini pahlawan iman ya, jangan fitnah-fitnah di bawah, nggak ada yang Anda silakan naik. Kami sangat mengharapkan Anda naik ya, pahlawan iman, karena suara Anda lucu. Ya, jangan kamu fitnah-fitnah. Iya. Nah, jadi Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakal dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Dan sekarang juga orang Yahudi menunggu kedatangan Sang Mesias, tapi mereka tidak mengimani yang datang adalah Mesias Yesus Kristus, tapi mereka mengimani yang datang nanti adalah Daud dan Musa. Saya sudah berani katakan, saya berani potong leher, penggal kepala saya kalau Musa yang datang atau Daud. Tidak, tetapi Mesias yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sama ya, orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias, kami juga umat Kristen menunggu kedatangan Kristus kami. Kalau kami jelas, orang Kristen jelas mengakui bahwa Kristus kami adalah juru selamat kami adalah Yesus Kristus. No comment. Jadi sudah terdata di sana, siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah penyesat. Jadi kami nggak ikut di dalamnya. Kami mengakui Yesus sebagai manusia datang ke bumi. Yes. Yohanes 1 ayat 14. Yesus firman Elohim telah menjadi manusia. Itulah yang diwakilkan turun ke bumi untuk penyelamatan dunia. Makanya dibilang Yohanes waktu pembaptisan itu, inilah anak yang menghapus dosa dunia, katanya. Jadi jangan sekali lagi Bang Juma mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu untuk dunia. Yesus untuk menghapus dosa dunia. Mana data bahwasanya Yesus itu diutus untuk dunia, bukan hanya Bani Israel, ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini Paulus. Di Roma 1 ayat 16. Di luar dari orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam Matius 28, pergilah ke seluruh bangsa, katanya lagi. Di dalam Mazmur 114, itu untuk anak-anak manusia. Firman itu harus ditebarkan ke anak-anak manusia, ke ujung bumi, di luar orang Yahudi atau orang Yunani. Baru di dalam Markus lagi, ke seluruh dunia dan segala makhluk. Ke seluruh dunia, nggak mungkin lah Bani Israel, ya kan? Pasti ke seluruh dunia ini, bumi ini dong, bumi. Nah, itulah disampaikan murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus. Makanya
sampailah ke ujung bumi. Nah, sekarang di dalam Kisah Para Rasul juga 2 ayat 9, 2 ayat 10, 2 ayat 11, orang Arab pun ada, orang Roma, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Partia, Media, baru ke Kapadonia, Pontus, Asia pun ada ya, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah yang lain-lain, Libya dan yang lain. Makanya dikatakan ke seluruh dunia. Makanya sekarang Kristus kan sampai ke seluruh dunia. Itulah makanya diperintahkan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang keselamatan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Masa seorang utusan mengatakan menyertai manusia sampai akhir zaman? Gak mungkin dong. Kalau nggak dia Tuhan, dia bilang aku akan menyertai kau Derni sampai akhir zaman, kan katanya. Oh, ngeri, luar biasa. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus kami itu. Nah, Allah bukan manusia. Yes, nggak mungkinlah Allah manusia. Tidak ada Bapa dibentuk baik dahulu maupun sekarang. Ya, betul kali itu. Tidak ada yang sama seperti aku. Yes, makanya dikatakan di dalam Yesaya, aku adalah Allah penebusmu, aku adalah juru selamatmu. Makanya kenapa nggak datang Allah itu sendiri ke bumi untuk menyelamatkan manusia? Diutuslah firman-Nya. Makanya kami itu Trinitas, bukan oneness. Allahnya tertikam, itu namanya botol setauku. Nah, tapi ini dikatakan di sini aku bukan manusia. Tidak ada Bapa dibentuk baik dulu maupun sekarang. Tidak ada yang sama seperti aku. Makanya firman Elohim itu diutusnya, tidak dia yang turun. Tidak Elohim itu yang turun seperti dikatakan di Yesaya, akulah Allah penebusmu. Tetapi diutusnya lah firman Elohim yang menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Untuk sekali saja manusia itu diselamatkan, tidak lagi melalui darah-darah binatang, tetapi darah Kristus yang suci itu. Melalui itulah manusia ini disucikan, dibersihkan agar bisa diperdamaikan kepada Allah. Setelah itu, setelah kita sudah disucikan, maka kita harus tetap menuruti firman-firman-Nya sampai Yesus datang. Kata Paulus, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Wow, luar biasa. Hebat aku ya, macam pengkhotbah aku ya kan. Silahkan yang lain lagi. Itu Bang Juma. Oke. Iya, teman-teman yang di bawah ada 1000 orang, bantu tap-tap layar ya biar nggak rungkat. Bantu tap-tap teman-teman. Lanjut. Iya, baik. Jadi kalau sudah dikatakan oleh Yesus kemudian aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, lalu kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar sebagai domba. Lalu kemudian Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maka memang harus ada satu ajaran yang menggenapi perkataan Yesus itu. Harus. Gak boleh tidak. Kita lihat di dalam Lukas 21 contohnya. Lukas 21 menerangkan kemudian dengan sangat akurat ketika Yesus diceritakan oleh Lukas yang melakukan penyelidikan. Konon menurut penelitian daripada penulis Lukas ini, Yesus pernah berpesan kepada muridnya agar waspada. Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang, jadi bukan cuma satu orang, banyak orang ya, yang datang kemudian, kata Yesus, banyak orang yang datang kemudian melakukan apa? Melakukan tindakan memakai nama Yesus. Tadi Bu Darni menggunakan nama Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Sudah dekat, saatnya sudah dekat. Jangan kau mengikuti mereka. Jadi murid-murid Yesus orang Yahudi ketika muncul kemudian ajaran Paulus, tak ada orang Yahudi yang disebut Kristen, tak ada. Di Antioquia lah baru ada Kristen. Di Yerusalem tak ada.
Karena mereka menerima pesan dari sang guru, jangan kau mengikuti mereka. Siapa mereka ini? Orang yang sering membawa nama-nama Yesus. Sedangkan sebaris sebelum Yesus kemudian terangkat ke langit, yang muncul di sekelilingnya dia ada dua. Yang pertama muridnya. Murid Yesus tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus, tak pernah. Tak pernah murid-muridnya menjajakan nama Yesus kemana-mana, tak pernah. Yang kedua, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, imam-imam kepala tidak pernah menjual nama Yesus kemana-mana sebagai Tuhan, tidak pernah. Bahkan mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak mungkin kemudian ketika dia ingin membunuh Yesus, di waktu yang sama dia juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tak mungkin. Tidak mungkin. Jadi dua kelompok yang ada di situ. Pertama adalah murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Hasem. Gak pernah. Murid-murid tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Farisi mengajarkan Yesus ini adalah harus dibunuh. Harus dibunuh. Makanya Pilatus mengatakan dalam Matius 27:18, Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat dan mahkamah agama kemudian menyerahkan Yesus karena dengki kepada Yesus, bukan karena Yesus itu adalah diajarkan Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan kemudian orang-orang yang pada masa itu di dalam Yohanes 10 dikatakan ingin melempari Yesus karena mengira Yesus itu menyamakan dirinya sebagai Allah. Berarti orang-orang pada saat itu tidak mengajarkan kemudian Yesus itu akulah dia. Lalu muncul pertanyaan kemudian, sejak kapan Yesus ini diajarkan sebagai akulah dia? Sejak kapan Yesus ini ada oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Sejak kapan itu muncul? Sejak kapan? Nah, kita lihat kemudian di Lukas 21 ini. Waspadalah supaya kamu di sini adalah Bani Israel, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Mulai dari Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan hukum Taurat, nama Yesus dijual kemana-mana, sampai ke Vatikan, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia, dijual dan mengajarkan bahwa akulah dia. Satu-satunya agama yang mengajarkan Yesus itu akulah dia hanyalah Kristen. Tolak ukurnya yang kedua adalah sebelum penyesat ini datang kepada kalian, kata Yesus. Sebelum penyesat-penyesat ini datang memakai namaku, kata Yesus. Sebelum mereka sekonco-konconya ini datang mengajarkan akulah dia, kata Yesus. Terlebih dahulu, kata Yesus, tetapi sebelum semuanya itu, terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Jadi sebelum penyesat ini datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan, terlebih dahulu pelaku-pelakunya menangkap murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menyerahkan murid Yesus ke rumah ibadah dan penjara-penjara, dan menghadapkan murid-murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena Yesus. Ini jelas ini. Pertanyaannya sekarang, dari mana Bu Darni mengajarkan ajaran yang barusan diucapkan di season terakhir tadi? Dari mana? Luar biasa Yesusku dan seterusnya. Itu dari mana ajaran itu? Dari ajaran orang-orang yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan kepada murid-murid Yesus, lalu mengaku bertaubat supaya dia bisa nyamar seperti domba, lalu mengajarkan kemudian Yesus kemana-mana dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu jelas. Siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 ini? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, memenjarakan murid Yesus. Setelah itu ia lakukan, dia mengaku sebagai murid. Dia menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Ini siapa? Siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan mengajarkan Yesus itu adalah dia? Yesus itu adalah Tuhan. Siapa pelakunya? Siapa agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan dua kali lebih jahat daripada ajaran orang-orang Yahudi? Mengajarkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu siapa tuh? Tak lain dan tak bukan adalah orang yang ajarannya diikuti oleh Ibu Darni hari ini.
Itu tidak bisa dipungkir. Jadi kalau semakin kencang ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, semakin menggenapi nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Satu hal yang perlu Ibu Darni pikirkan, orang Yahudi tidak pernah kemana-mana berkeliling dunia membawa dan mengatasnamakan Yesus, tak pernah. Orang Islam tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus, tak pernah. Orang Hindu, orang Buddha tak pernah menjual nama Yesus kemana-mana, tak pernah. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemana-mana memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus akulah dia, dia di sini adalah Tuhan, akulah Tuhan, itu hanya agama Ibu. Jadi ketika dikatakan banyak penyesat, waspadahal supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang. Nah, banyak orang yang artinya bukan sedikit, bergerombol mereka, bersuku-suku mereka, berbangsa-bangsa mereka mengajarkan nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel. Dia sangkali yang tadinya hanya Mesias, mereka rubah menjadi Tuhan itu sendiri. Itu hanya ada di dalam ajaran agama Kristen. Silakan. Baiklah. Sejak kapan diajarkan aku adalah dia? Kan seperti itu. Yesus selalu mengatakan aku adalah dia. Nah, Elohim juga mengatakan seperti itu di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan aku tetap dia juga. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan kata Elohim melalui tulisan Yesaya. Nah sekarang di perjanjian baru, dari mana, siapa ahli Taurat yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat? Ya udah pasti dong Bang Juma, rasul-rasulnya. Di dalam sewaktu pengajaran Yesus, murid-muridnya awalnya 12, kemudian menjadi 70. Nah setelah itu banyak lagi, ribuan lagi, banyak yang diselamatkan. Apalagi setelah Paulus hadir. Nah, Paulus memang kami imani dia adalah Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih. Jadi kami tidak meragukan dia. Dan juga saya lihat juga, saya memikirkan Paulus ini orang yang sangat mulia hatinya. Dia itu semenjak menjadi pengikut Yesus, dia itu miskin. Dia itu tidak mendapat wanita. Dia tidak mendapat tahta. Dia tidak mendapat uang banyak. Mana ada pacarnya pada saat itu? Mana ada perempuan eceknya ganti-ganti perempuan digaulinya pada saat itu? Berarti murni dia dong. Jadi dari situ aja saya sebagai manusia biasa bisa menilai Paulus ini adalah hatinya murni untuk menjalankan firman Tuhan. Jadi jangan Bang Jumat bilang dengan teman-teman muslim, dari mana kalian dapat mengajarkan itu bahwa saya Yesus adalah juru selamat, sedangkan malaikat juga sudah mengabarkan kepada Maria. Kalian juga mengimani malaikat, kalian juga mengimani Maria bunda Yesus semasa di bumi. Malaikat mengatakan kepada Maria, engkau Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus, itulah Tuhan dan juru selamat, katanya. Masih maukah kau menolaknya? Makanya disitulah dikatakan 1 Yohanes itu tadi, 1 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi, siapa yang menolaknya Yesus datang sebagai Kristus dan manusia, itu adalah penyesat. Termasuk Bang Juma penyesat. Bang Juma menolak Yesus adalah Kristus, sementara Kristus artinya adalah sang juru selamat. Dan orang Yahudi pun mengakui Mesias itu adalah sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu. Sementara mereka tidak tahu siapa juru selamat itu. Yang saya tahu mereka menunggu kedatangan Daud dan Musa. Saya sudah katakan sekali lagi, saya penggal kepala saya ini, tidak akan datang si Daud dan si Musa juru selamatnya, juru selamat dunia ini. Tidak, yang datang adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi Bang Juma termasuk dengan teman-teman yang lain adalah penyesat dong, sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 16. Siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus dan manusia, itu penyesat. Kami mengakui
mengakui Yesus adalah Kristus. Kristus artinya adalah Sang Juru Selamat manusia, bukan Juru Selamat hanya Bani Israel. Oh tidak, Sang Juru Selamat dunia. Sesuai dengan data tadi, udah ada kesaksian Roma, kisah para rasul, Matius mengatakan, Yesaya juga mengatakan akan sampai ke ujung bumi kebenaran itu dikabarkan. Nah, penginjilan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, pergi kau diarni ke seluruh bangsa, kabarkan tentang keselamatan. Atau awalnya pada Bani Israel pada saat itu. Memang iya, awalnya pada Bani Israel. Pergilah kau ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa ahli Taurat yang mengajarkan itu? Itulah para rasul Yesus. Siapa para rasulnya itu? Itulah murid-muridnya yang ditinggalkannya. Itulah yang menulis itu. Yang mana itu yang dikabarkan? Injil. Injil kerajaan surga. Apa itu Injil itu? Tentang penyalipan, kelahiran dan kematian Yesus Sang Juru Selamat. Apalagi itulah kabar baik namanya. Injil artinya kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Tentang penyalipan Yesus, tentang kelahiran Yesus, dan tentang kebangkitan Yesus. Itulah kabar baik itu. Dan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi kami umat Kristen tetap di dalam pendirian kami, tetap menunggu kedatangan Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu, supaya kami jangan dikatakan penyesat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 26. Kami umat Kristen tidak dikatakan penyesat karena kami mengakui Yesus adalah Kristus. Arti Kristus adalah Sang Juru Selamat. Sementara Bang Juma menolak Kristus adalah Sang Juru Selamat. Bang Juma menolak Yesus Juru Selamat. Sementara dikatakan Mesias itu disandangkan kepada Yesus. Nah, kami umat Kristen mengakuinya. Jadi kami tidak termasuk di dalam itu penyesat. Berarti di luar dari yang menolak Yesus adalah Juru Selamat adalah penyesat. Itu Bang Juma. Oke, silakan. Oke, baik. Begini Bu Darni, umat Islam itu beriman kepada Nabi dan Rasul penutup kepada Bani Israel sebagai Juru Selamat bagi Bani Israel. Perbedaannya kita di situ. Kami tidak kemudian ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Kami bukan nyamar seperti domba. Udah ketahuan kan? Bani Israel itu domba. Yesus diutus untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel pengikutnya, berarti dialah serigalanya. Kan jelas itu. Serigala ini adalah tampilannya seperti domba. Domba yang muncul kemudian mirip dengan yang asli. Berarti dia kudu wajib ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Hanya ada satu agama di atas muka bumi ini yang ngaku-ngaku Bani Israel, hanya Kristen. Kami umat Islam beriman kepada Bani Israel, umat yang pernah dimuliakan, umat yang pernah ditinggikan derajatnya oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Inni ma'akum, kata Rabbus samawati wal ar. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel menurut Bani Israel adalah Bani Israel tok, keturunan Nabi Yakub. Domba menurut ajaran Bani Yakub adalah hanya untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel bukan domba. Tetapi yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel berarti serigala yang menyamar domba. Udah jelas sekali kok itu. Nah, apa pembuktiannya? Implementasinya di dalam data-data yang ada di dalam kitab ibu. 1. Di dalam pengajaran kitab ibu sendiri terkait kedatangan seorang nabi dan rasul yang kami imani di akhir zaman. Jangan Al-Quran, karena Al-Quran nanti pedas sekali cara namparnya. Kitab Anda aja sendiri. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Ini terlontar dari mulutnya sendiri, bukan dari Bang Suma. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan kalau Anda percaya kepada Yesus, wajib hukumnya Anda beriman kepada perkataannya. Jangan perkataan Roma, jangan perkataan yang ada di dalam Efesus, karena itu bukan ajaran Yesus. Yang harus kemudian ibu imani adalah perkataan yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Itu pun bagi kami umat Islam kami ragukan, karena buku Yohanes itu tidak pernah Yesus berikan legitimasi. Nah sekarang Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu
firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya urai ini, tolong kasih saya waktu. Saya urai. Barang siapa menolak aku, artinya menolak di sini tidak menerima kenabiannya, tidak menerima kerasulannya, tidak menerima kemesiasannya. Kurang satu Bang Suma, apa itu? Tidak menerima ketuhanannya. Tunggu dulu, tunggu. Jangan masukkan itu. Ketuhanannya itu Yesus tidak pernah ajarkan. Mari kita lihat. Barang siapa menolak aku Mesias, menolak aku Nabi, menolak aku Rasul, menolak aku adalah Al-Masih, menolak aku adalah Kristus. Artinya cakupan gelar-gelar ini semuanya runtun dia ajarkan kemudian berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya untuk dia sampaikan kepada Bani Israel. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Perkataan yang mana nih? Perkataan yang mana? Perkataan yang aku ucapkan sebelum aku terangkat ke langit. Sebab Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman yang muncul nanti di belakang ketika ada orang nyamar-nyamar sebagai pengikutku, orang yang nyamar-nyamar membawa namaku. Yesus berkata, Yesus memberitakan Injil kepadaku bukan dari siapa-siapa tetapi dari Yesus. Ini ilmu dari mana orang dapatkan penyesat-penyesat kayak begini? Sedangkan Yesus sebelum terangkat, semua firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Tak ada lagi aku sampaikan setelah itu. Tak ada lagi. Kalau ada yang mengaku pernah bertemu saya, itu penyesat. Makanya dikatakan dalam Matius 24 nomor 26, kalau ada yang berkata, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias, jangan kau percaya, kata Yesus, karena itu bukan aku. Kembali, Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Nah sekarang ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, apakah surat-surat Paulus sudah pernah Yesus katakan sebelumnya? Belum pernah. Berarti surat Paulus tidak masuk dalam kategori perkataan-perkataan Yesus. Ya betul. Karena dia mengatakan, yaitu firman yang telah, kata telah ini, kalau dia katakan telah kukatakan dalam bahasa Yunaninya laleo. Laleo itu masa yang lalu, yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Ini dalam bahasa Yunani. Artinya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Apa itu? Perkataan-perkataan yang sudah terlontar dari mulutku, bukan perkataan-perkataan yang akan terlontar dari mulutku menuju Paulus. Bukan. Tapi perkataan bukan yang akan kuucapkan kepada Markus, bukan yang akan kuucapkan kepada Paulus, bukan, tetapi yang telah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Apa saja ucapan-ucapan itu? Maka ucapan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti pada akhir zaman, alias ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Penghakimannya hanya berdasarkan terhadap ucapan-ucapannya yang telah ia ucapkan sebelum terangkat ke langit, sebelum kemudian penyesat muncul di tengah-tengah menyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Itu jelas. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman, ternyata yang menjadi pola penghakimannya adalah mereka yang menolak semua firman yang telah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Kristen di akhir zaman. Satu kelompok mereka cek, wahai Tuhan Yesus, wong siapa ini? Siapa ini katanya? Ini siapa? Saya Yesus. Yesus siapa? Yesus itu saya tidak kenal. Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kamu kan? Oh bukan, itu bukan nama saya. Saya adalah Yeshua Masih. Saya adalah Isa Al-Masih. Saya tidak mengenal Yesus. Silakan Anda cari Yesus. Oh tidak, bukankah dirimu yang mati di atas? Oh no. Yang mati di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan aku adalah orang yang dikasihi. Sejak sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan oleh Tuhanku. Masa aku terkutuk? Yang terkutuk
sekutu ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Dia yang makan suap, dia yang menyerahkan orang baik. Maka silakan Anda cari siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu bukan saya, silakan Anda cari. Jangan jauh-jauh, jangan datang dari sini. Kalian semua adalah penyesat. Kenapa? Karena pola penghakimanku adalah semua perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel sebelum aku terangkat ke langit. Perkataan itulah, firman itulah yang sekarang menjadi hakimnya. Ayo, siapa di antara Bani Israel yang menerima aku sebagai utusan Tuhan? Angkat tangan. Maka angkat tanganlah orang-orang yang menjadi hawariyun pada saat itu yang mengakui kenabiannya. Juga ikut umat Islam yang kemudian mengakui bahwa dia adalah rasul nabi kepada Bani Israel. Lalu kemudian orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan ini muncul dari mana? Penghakimannya seperti apa? Ini golongan-golongan yang jidatnya pada hitam. Ini apa ini? Siapa mereka ini? Oh, mereka yang menganggap kamu itu Tuhan. Ya Isa, hal anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang yang jidatnya hitam ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Enyahlah daripadaku. Tidak semua orang yang menganggap aku ini adalah nabi, rasul, kurios, tuan, junjungan, nabi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada murid-muridku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang jidatnya hitam. Tanya mereka, atas kehendak siapa mereka menyembah aku? Atas kehendak siapa mereka kemudian menganggap diriku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Atas kehendak siapa? Tidak pernah terlontar ucapan firman dari mulutku, akulah Tuhan, akulah pencipta yang nusul menjadi manusia, akulah penebus dosa dari segala. Aku tidak pernah ngajarin itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang menolak ini dan tidak menerima perkataanku tersebut, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini berat, tapi ini fakta. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa tak ada seorang pun ahli kitab yang tak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa nanti kelak akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman. Untuk itulah Yesus datang kedua kalinya, karena ada yang tersangka. Dia menjadi hakim di akhir zaman. Tentu ada yang tersangka. Umat Islam yang tersangka? Nggak mungkin. Karena tidak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Tidak ada perintah untuk mengimani dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada ucapan dirinya bahwa dia diutus sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia. Maka yang dihakimi dan yang jadi tersangka adalah mereka yang menganggap utusan Tuhan ini sebagai Tuhan itu sendiri. Demikian, silakan. Wah, banyak kali yang mau ku catat ini loh Bang Juma. Maklumlah IQ di bawah 70 rata-rata. Ya. Ngeri-ngeri. Oke. Nah, sekarang hanya orang Kristen yang mengaku Bani Israel. Bang Juma, Israel artinya umat-umat, anak-anak Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya. Itu sudah termasuk Bani Israel. Tetapi bukan Bani Israel yang melalui apa ya? Darah dan daging keturunannya dari atas, tidak. Tetapi umat-umat Kristen sekarang termasuk Bani Israel, orang Israel rohani. Karena Israel artinya umat-umat Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya. Sekarang kami Masehi, umat Advent, Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada hukum-hukum Tuhan. Kami sampai detik ini masih setia kepada perintah-perintahnya. Karena pendusta orang-orang yang tidak mengumandangkan 10 hukumnya itu di rumah ibadah atau di dalam perbaktian, harus itu dikumandangkan karena itu sudah langsung perintah Tuhan. Nah, sekarang
Jangan imani perkataan Roma, Yohanes, Paulus, dan lain-lain. Loh, kenapa tidak kami mengimani itu? Karena itu adalah termasuk murid-murid Yesus semasa di bumi ini. Rasul-rasulnya seperti Yohanes, Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Itu termasuk. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Jadi tidak mungkin Yohanes itu tidak tahu apa-apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Namanya juga teman yang dikasihinya. Bayangkan Bang Juma mempunyai teman yang Bang Juma kasihi. Pasti Bang Juma mengasih tahu semua apa rahasiamu. Begitu juga dengan Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu murid yang paling disayanginya, murid terdekatnya. Tentu saja dia tahu siapa Yesus ini. Makanya dicatatkan di dalam Matius dan juru selamat. Kenapa kami mau menolaknya? Tetapi 2 Yohanes 1 ayat 7, di sana tadi dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus dan dia datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Kami tidak tercatat. Kami mengimani bahwasanya Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Mesias. Dan yang datang bagaimana? Oh Bang Juma, bagaimana caranya nanti sewaktu Yesus datang sementara dia adalah Sang Juru Selamat sesuai dengan data? Sementara umat Muslim, teman-teman Muslim menolak Yesus adalah Juru Selamat. Kan selalu Ya, 2 Yohanes 1 ayat 17. 2 Yohanes 1 ayat 17 dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat, itu adalah curi, jangan berzina, jangan melakukan kejahatan. Itulah firman-Nya itu. Itulah firman-Nya. Jadi melakukan kejahatan, kau masukkan dia ke penjara, kan seperti itu. Macam mana firman perkataan? Macam mana firman menghukum? Kan tidak. Jadi firman-Nya itu adalah jangan membunuh, jangan mencuri, semua firman-firman-Nya sewaktu di bumi ini jangan kau langgar. Nah, melalui itulah kita akan dihakimi. Siapa yang menghakimi? Itulah Sang Juru Selamat itu. Itulah sang hakim yang adil sesuai data Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yo, apalagi kami Kristen udah pas di jalurnya. Jadi teman-teman, aku ini iman kami ya. Aku hanya menceritakan inilah iman kami orang Kristen. Jadi kami, teman-temanku yang di bawah 997 tetap di dalam Yesus dan lakukanlah perintah-perintahnya. Percayalah engkau Yesus adalah juru selamatmu. Kalau tidak kau percaya Yesus adalah juru selamatmu, engkau adalah penyesat sesuai dengan data 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi kita umat Kristen yang di bawah penonton harus kau percaya Yesus adalah juru selamatmu. Nah, jikalau kau nanti mau mengikuti,
inginkan masuk ke dalam kerajaannya, turutilah hukum-hukumnya tadi, melakukan kebaikan, kasih kita sesama manusia. Begitu di kami Kristen ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu aku silakan. Masuk kau ke neraka Darni. Oke, baik. Saya menghargai ya itu iman Ibu Darni ya. Saya tidak bisa kemudian terlalu jauh kemudian untuk melangkahi itu, tapi saya bisa memberikan data. Yang pertama di dalam Matius 28 nomor 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 oknum ini, 1 Tuhan, 1 Nabi, 1 adalah malaikat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukti bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat, halaman ke-1.000.000. Tidak ada di situ menyembah kepada Yesus. Sementara yang harus diajarkan adalah semua cakupan perintah-perintah Yesus. Berarti pola agama yang benar, setelah Yesus kemudian memiliki penganut ajaran, maka penganut poin ini cacat dilakukan oleh non-Israel. Apalagi kedua, ibadah hari Minggu, mana perintahku? Tak ada. Timpang, Kristen gulung tikar di situ. Semua segala perintahku. Apalagi Natal, mana perintahku mereka? Natal tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasul, jadikan Lukas sebagai rasul, jadikan Yohanes sebagai rasul. Mana perintahku? Tak ada. Imani perjanjian baru sebagai firman Tuhan. Mana perintahku? Tak ada. Mana? Tidak ada. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah yang datang kepada ke-12 muridnya? Jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel. Wahai muridku, ajarkan kepada mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, kepada domba-dombaku yang berasal dari umat Israel. Begitu ke-12 murid ini datang kepada domba-domba dari umat Israel, domba-domba Israel juga diajarkan, wahai kalian domba Israel, Yesus mengajarkan kita untuk kamu mencari domba-domba Israel yang lain. Bukan serigala nyamar domba yang karena buntu, nggak ada lagi jalan, mundur salah, maju salah, kiri kanan salah, maka dia menyesatkan dengan melilit lidah. Kami ini adalah Israel rohani. Serem serigala ini. Udah ketahuan, oh kami bukan domba emang, bukan Israel kami ini, tapi kami ini adalah Israel rohani. Dombanya udah ketahuan bahwa dia adalah domba yang nyamar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tolak ukurnya untuk membenarkan ajaran Kristen, Advent, Katolik, Protestan atau apapun itu, tolak ukurnya di Bibelnya sendiri. Cari perintah-perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk melakukan Sabat. Cari perintah-perintah Yesus yang ada di dalam Bibel kepada orang-orang Kanaan, kepada orang-orang di luar daripada Bani Israel. Ada. Ada. Tak ada. Tak akan pernah ditemukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan juru selamat,
Yesaya 19 nomor 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian. Ingat, di dalam bahasa Ibrani, kesaksian ini adalah sesuatu yang memiliki nilai sangat tinggi dan sangat-sangat fundamental, karena itu sangat sakral. Dikatakan eda. Eda ini artinya kesaksian agung yang Tuhan perjanjikan kemudian kepada Bani Israel. Apa perjanjian yang kalian menjadikan tanda saksi terhadap Tuhan semesta alam di tanah Mesir? Apa kata Tuhan? Apabila mereka ini siapa? Keturunan Yakub. Kepada Tuhan oleh karena orang-orang menindas mereka. Siapa sebagai penindas ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel? Siapa penindasnya? Roma. Apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengutus Salah. Salah ini bisa malaikat, bisa anak yang soleh, bisa nabi, bisa rasul, tapi bukan Tuhan. Maka Tuhan Elohim akan mengirim Salah. Apa yang dikirim kemudian? Dalam bahasa Ibrani adalah Yasha, penyelamat. Manusia yang disebut sebagai penyelamat kepada yang akan berjuang untuk melepaskan mereka dari penindasan. Jadi yang datang kepada Bani Israel ini adalah Mesia, Yasa, yang sudah dijanjikan kemudian untuk melepaskan Bani Israel dari penindasan. Siapa yang ditindas? Israel. Siapa yang menindas? Romawi. Lalu kalau Romawi ditindas, apa janji Tuhan kepada Bani Israel? Tuhan akan mengutus juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penindasan. Kepada siapa? Bani Israel. Bu Darni, Bani apa? Bani Israel, dalam kurung katanya Rohaye. Ini dalil Tuhan mengangkat persaksian janji di tengah-tengah Bani Israel. Sejak mereka digiring dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan mengatakan, apabila mereka berseru kepadaku oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, tolong pakai akal sehatnya untuk menelaah penjelasan saya. Hai orang-orang Israel, maksudnya apa? Hai orang-orang yang sedang ditindas oleh penindas, yaitu kekaisaran Romawi. Dengarkan perkataan aku ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia penyelamat yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan Elohim kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sang juru selamat di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang harus tahu di sini siapa? Orang-orang Israel. Mana seruannya kemudian untuk orang Indonesia? Nggak ada. Dikatakan dalam bahasa Yunani jelas di situ seruannya. Apa dikatakan? Aner Israelites. Wahai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Katanya Logos. Simak perkataan ini. Siapa yang diserut? Israelites, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Makassar. Apa seruannya kemudian? Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia. Dia adalah Aner, seorang laki-laki. Yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang engkau tahu. Ketika Bani Israel ditindas Romawi, Tuhan mengutus juru selamat untuk Bani Israel. Begitu juru selamatnya datang, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel.
Mau kurang apa lagi? Tuhannya mengatakan, aku akan mengirim juru selamat untuk Israel dari penindas. Yang dikirim juga mengatakan, aku diutus hanya untuk kolap. Lalu yang mengatakan dirinya domba, muncul pengakuan, memang kami ini bukan Bani Yakub, secara jasmani kami ini bukan Bani Israel, bukan, tetapi kami ini adalah Israel rohani. Kalau sudah bukan Bani Israel, mengaku-ngaku Israel dengan alasan Israel rohani, rohaye, bom-bom dan apapun itu judulnya, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar Israel rohaye. Jangan cari yang lain. Makanya tadi saya sudah menjelaskan 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Menyangkal Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Nah, tadi ada yang mengatakan, oh dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Oke, memang dia untuk Bani Israel, tapi dia bukan Tuhan. Yang antikristus dan penyesat itu adalah silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Juma. Yang kucatatlah kujawab. Sewaktu Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel, Yesus dikatakan para murid-muridnya pada saat itu adalah Tuhan. Contoh Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Pada waktu angin topan, mereka menyebut, Tuhan, tolonglah kita. Angin sudah kencang sekali, tolong hentikan Tuhan. Datang Yesus, hai angin topan, berhentilah. Berhenti angin itu. Di situ satu bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, penyakitku sudah lama sekali tidak sembuh-sembuh. Maka sembuhlah dia. Ada lagi wanita pas lewat. Dia sudah pendarahan 12 tahun. Bayangkan Bang Juma, seorang wanita 12 tahun atau 16 tahun itu pendarahan. Didengarnya saja Yesus lewat, hanya tersentuhnya tangannya dengan jubah Yesus. Terhentak Yesus, siapa yang menyentuh aku, katanya. Begitu dipegang perempuan itu jubah, aduh merinding aku lah Bang Juma. Begitu dipegang begitu dipegang si wanita itu jubahnya Yesus, langsung berhenti pendarahannya Bang Juma. Bayangkan pendarahan, aku kalau kubayangkan, sedangkan awak datang bulan aja setiap bulannya ya. Oh aduh begitu. Itulah, aduh risihnya minta ampun. Nah dia Bang Juma 18 dihentikan menopause lah Bu Darni. Iya, maksudnya gitulah. Itu aja aku udah risih rasanya ya. Ini si ibu ini 18 tahun pendarahan, bayangkan. Begitu disentuhnya bajunya disentuhnya, itu kan ujungnya. Langsung menopause. Tunggu dulu, langsung sembuh dia, bukan menopause dia. Penyakit pendarahan 18 tahun, terus berdarah-darah dia, terus berdarah-darah tak henti-henti pendarahan itu. Begitu menyentuh baju Yesus, langsung sembuh wanita itu. Itu tadi kan Bang Juma, tidak ada satu pun poin yang mengatakan sembahlah aku, kan katanya. Wih, banyak sekali poin-poin ini. Dia bisa menghapus dosa. Hai perempuan, dosamu telah diampuni, katanya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kan termasuk Tuhan itu. Mana mungkin aku berani mengatakan kepada tukang pelacur itu, hai perempuan, dosamu telah diampuni. Oh mana boleh, kecuali Tuhan. Mana lagi ayatnya yang mengatakan? Matius
Udah? Assalamualaikum. Ya, dan Matius 20 ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Banyak ayat yang mengatakan bahwasanya pada saat Yesus di bumi itu disembah, tak ada Yesus mengatakan jangan sembahku, jangan sembahku. Dibiarkan Yesusnya, tetap dia membiarkannya dan tetap diberkatinya orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Itu terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak lagi di situ ayat-ayat bahwasanya Yesus dikatakan Tuhan, tetapi nggak ada memang dikatakan Derni, aku Tuhan ya, sembahlah aku. Memang nggak ada. Tetapi Tuhan itu tidak pun dikatakan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Manusia pada zaman itu sudah mengetahui. Apalagi murid-muridnya pada saat itu mengatakan, bersujud mereka menyembah siapa? Kau adalah Tuhanku dan Allahku, kan katanya. Itulah bagian, tidak satu pun ayat sembahlah aku, kan gitu. Tadi sudah saya katakan. Sekarang Sabat hanya keturunan Bani Yakub saja. Salah lagi Bang Juma. Markus 2 ayat 27 dan 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya ini Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia kan disandangkan Yesus pada saat di bumi. Nah, maksudnya di sini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, satu udah dikatakan. Mana ayatnya bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Ini ya Bang Juma. Nah, sekarang Sabat hanya keturunan Bani Yakub. Tahu tidak? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia Bang Juma. Saya termasuk manusia di Medan, di Pancur Batu. Jadi saya nggak binatang karena saya adalah manusia. Dia sesuai data. Yesus ini mengucapkan ya di Markus 2 ayat 27 dan 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Makanya saya Bang Juma menguduskan hari Sabat, bukan yang lain. Masih ada sisa-sisa kebenaran di Pancur Batu, masih ada ya. Walaupun tidak banyak kami, masih ada sisanya. Di mana 1, 2, 3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir. Bukan mesti banyak di kelak malam banyak kali orang geleng-geleng kepala. Sampai pagi. Banyak kali di sana Bang Juma. Apakah itu memanggil nama Yesus? Apakah itu di klub-klub malam itu memanggil nama Yesus? Tidak kan Bang Juma? Jadi di mana 1, 2, 3 orang berada berkumpul memanggil namaku, aku pun hadir, kan kata Yesus. Nah, contoh kami di Pancur Batu, walaupun kami sedikit, kami masih ada sisa-sisa yang masih menguduskan hari Sabat. Kebenaran itu tidak akan mati, kejahatan nanti akan mati. Walaupun sekarang berkembang kejahatan, tetapi nanti akan dimusnahkan itu. Oke? Nah, itulah dulu tentang hari Sabat. Sekarang Bani Israel ditindas oleh bangsa Roma. Nah, siapa yang menyelamatkan waktu bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin pada saat itu keluar dari perbudakan Mesir? Itulah Musa. Musa diutus. Makanya orang Yahudi sekarang menunggu Mesias mereka, si Musa yang datang. Aduh, aku sangat tertawa. Udah aku bilang, potong leherku. Nanti kelak juru selamat Mesias yang akan datang bukan Musa, bukan pula lah Daud seperti yang dikatakan si Billy orang Yahudi itu. Itu iman dia, terserah dia. Tapi kami, saya orang Kristen, kami mengimani Mesias yang akan datang, juru selamat yang akan datang adalah Yesus Kristus. Itulah yang akan menyelamatkan seluruh manusia dari muka bumi ini. Jika aku nanti didapatinya hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendaknya, melakukan perintah-perintahnya, maka aku akan dibawanya ke tempat di mana dia berada. Itu siapa penyesat itu? Siapa penyesat itu? Tadi kan sudah kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Yang menolak Yesus Kristus, yang menolak Yesus juru selamat. Orang Yahudi menolak Yesus juru selamat. Teman-teman Muslim menolak Yesus juru selamat. Itulah penyesat sesuai ayat. Bukan aku yang bilang ya. Aku karena udah dibacakan Bang Juma tadi. Ya, yang membilang itu 2 Yohanes 2 ayat 16. Bukan si Dearni yang mengatakan penyesat itu siapa. Kalau kami umat Kristen, umat Advent mengakui bahwa
bahwasanya Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai juru selamat, sebagai manusia juga. Udah? Nah, jadi kami tidak tergolong penyesat. Jadi yang tergolong penyesat itulah sesuai dalil. Ah, itu saja. Selesai, semua aku jawab. Udah selesai. Ada lagi? Ada Jul, lagi yang aku nggak cakap jawab? dulu ya Jul. Bang Juma aku cakap dulu. Biasa. Iya. Gabung. Kasih semuanya. Aku pun, Assalamualaikum. Bang Juma, aku pun kupingku pengap Bang Juma, kupingku ternyata handset ini berat di kuping. Apa sakit? Lama-lama lengket di kupingku sakit loh. Kalian nggak? Belilah yang bagus Bu Darni. Bilang aja, Bu Darni bilang aja suara Bang Zuma terngiang-ngiang di telinga Bu Darni. Enggak loh, betul. Aku nggak mau bohong. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah itu penuntun itu hukum 10 itu. Kalau itu 10 hukum kan bagus itu. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Apa? Kenapa kita mau hilangkan itu? Tidak. Itu adalah penuntun bagi kamu sampai sudah datang. Nah, itu tadi kupingku ini Bang Juma sakit kali. Padahal mulai dari tadi ya udah berapa jam. Berat dia loh, sakit. Lepaskan aja headsetnya, Bu. Mana kedengaran suaraku? Nanti gak kedengaran. Ya, HP-nya di ini pakai speaker. Aduh, kalau speaker kecil kali. Kalahlah suaraku nanti sama Bang Juma. Pas HP-nya Ibu mau ngomong baru pakai headset lagi. Tetap besar, suaranya tetap besar asalkan HP-nya ditelan. Udahlah, lagian udah sakit ini, lagian ada kerjaku lagi itu dipanggil aku lalap, udah dipanggil aku dari pintu. Nanti lagi lah ya. Bisa aku keluar ya? Iya. Oke lah ya. Panggillah Kristen yang lain dulu. Iya, makasih ya, Bu. Oke lah ya. Ya, host, permisi aku ya semuanya. Maaf kalau ada yang salah ya. Dadah. Oke, dadah. Dadah Bu Darni. Dadah. Jaga kesehatan. Iya. Iya. Ya oke, kita sambut yang berikutnya si Babang. Sudah bisa ngomong Babang? Babang. Ya Babang ini saya nggak tahu ya lagi numpang ngapain di sini ya. Dari tadi nggak mau bicara soalnya. Iya. Oh udah bisa. Masih ada kerjaan tadi. Ya. Hah? Apa? Tadi masih ada kerjaan tadi bro. Oh ada kerjaan juga rupanya. Lagi ngapain? Ayo. Sementara di bawahnya itu ada tertulis loh bahwa itu juga mencari dari bangsa lain ketika diumpamakan dengan anak-anak dan anjing tentang remahan roti. Jadi nggak bisa tuh dicari ayat yang lain yang mendukung bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Kalau saya rasa ayat yang itu dibawa itu udah terbantahkan ketika kita membacanya ke bawah gitu. Jadi kalau Yesus untuk semua bangsa itu nggak terbantahkan di dalam Alkitab. Jadi yang terpenting sekarang coba cari argumen yang lain gitu loh. Karena kalau kita berdebat di situ-situ aja nggak ada kemajuan. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya menggunakan satu data sementara data yang lain mendukung semua bahwa Yesus adalah untuk kalangan semua umat manusia. Jadi terakhirnya kita diskusinya nggak maju begitu. Itu yang saya mau ingin tekankan kepada Bang Juma. Karena dari tadi saya mendengar bahwa ayat yang menyatakan bahwa Yesus untuk orang Israel cuma satu ayat ditekankan di situ, yang lainnya nggak ada gitu. Jadi itu pun terbantahkan sebenarnya ketika kita membaca perikopnya itu ke bawah, itu sudah terbantahkan bahwa Yesus itu memang untuk semua bangsa gitu. Jadi saya maksud begitu. Kalau pengen menyajikan sebuah data yang lain silakan, tapi kalau itu aja kayaknya diskusinya nggak bakalan maju, merembet kemana-mana tapi hasilnya nggak ada gitu loh. Saya rasa itu aja dulu. Oke, baik. Kalau Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa, maka seluruh manusia di atas muka bumi ini kecuali Bani Israel sudah dibunuh semua. Kenapa demikian? Karena perintah yang didatangkan kemudian oleh Tuhan kepada Bani Israel adalah perintah yang harus mengikat Bani Israel.
Yesus datang mengaku di dalam Yohanes 14 nomor 31. Yesus kemudian mentaati segala perintah-perintah Elohim. Salah satu perintah Elohim adalah haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu, orang itu harus dilenyapkan di antara sebangsanya. Patikan sunyi. Amerika gundul, Eropa hancur, Belanda hilang, Afrika lenyap, Indonesia musnah. Yang tinggal seorang diri di atas dunia ini tinggal satu, Dajjal, namanya bom-bom. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari liburnya dunia. Hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari happy-happynya dunia. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian untuk seluruh bangsa agar tidak melakukan apapun pada hari Sabtu, maka semua orang akan dilenyapkan. Kenapa? Khususnya saya, pada saat hari Sabtu itu adalah rutinitas saya mengajar bela diri. Orang Indonesia, Presiden Indonesia pada saat hari Sabtu mereka kemudian pergi mancing entah di mana. Mampuslah Presiden, Gubernur, Bupati, mati semuanya karena mereka melanggar hari Sabat. Karena hari Sabat ini seperti itu sakralnya, itu disebabkan karena dia adalah satu hukum syariat yang diperintahkan hanya untuk satu golongan saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat saja. Di luar domba itu bukan untuk Yesus. Yang disebut domba itu Bani Israel. Yeremia 17 nomor Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yesus mengaku hanya untuk domba, berarti Yesus mengaku hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente Bani Bom-Bom, jadi nggak bisa. Hari Sabat ini bahaya. Kemudian sunat jelas dikatakan dalam Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunat nonotnya kayak Pak Bom-Bom, maka dia wajib hukumnya dilenyapkan dari sebangsanya. Maka orang Amerika habis, Afrika habis, Australia habis, semua habis, kecuali hanya umat Islam aja. Ini nggak bisa. Yesus itu untuk di luar ya nggak bisa, karena Yesus datang kemudian mengajarkan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi Yesus kemudian itu hanya untuk Bani Israel saja. Tak ada dalil, Bung. Tak ada dalil kecuali ajaran yang muncul belakangan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel saja. Mana? Coba tunjukkan kepada saya satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Ingat, saya tanya kepada saudara, yang hidup berdampingan dengan Yesus pada saat Yesus ada di Yerusalem adalah orang Roma. Tolong tunjukkan satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Silakan, saya tunggu. Satu aja. Ya, kalau Yesus untuk, satu aja. Yesus untuk untuk semua bangsa. Karena di hadapan Allah semua manusia itu sama. Allah mengasihi semua orang, bukan hanya Anda, bukan hanya saya, tetapi semua orang. Jadi kalau
di luar Yahudi yang bersentuhan langsung, bertatapan langsung muka dengan Yesus adalah orang Roma. Tolong tunjukkan satu perintah Yesus kepada orang Roma. Saya tunggu. Adakah? Kalau memang Yesus untuk di luar bangsa, seluruh bangsa, maka bangsa pertama yang akan diseru oleh Yesus adalah bangsa Roma. Karena yang ada pada saat itu bersama dengan Yesus adalah bangsa Roma. Tolong tunjukkan satu perintah, satu ajaran Yesus untuk Roma. Silakan, saya tunggu. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Betul Jadi sekali, betul sekali. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku hanya kepada Bani Israel. Aku Tuhan tidak berbuat kepada bangsa lain, dan hukum-hukumku tidak dikenal oleh bangsa lain. Halilintar. Baca Mazmur 147, data 19 dan 20. Di situ sangat jelas. Jadi jangan Anda mengatur Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, firman-Ku yang datang kepada Yakub, ketetapanku, hukum-hukumku kepada Israel. Tunggu. Di sini sudah jelas. Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Jangan Anda ngatur Tuhan. Tuhan sendiri sudah mengatakan itu. Iya. Mana dalilnya Yesus memerintah? Ada perintah Yesus pada orang Roma. Tunjukkan. Satu aja. Satu. Oke, saya jelaskan. Iya. Kalau Anda berbicara tentang perjanjian lama, di situ memang semua hukumnya untuk orang Israel. Bagus. Jadi, kenapa saya bawa ke Yesus? Ketika Yesus sudah dilahirkan, dari situlah muncul keselamatan bagi semua bangsa. Jadi kalau Anda bawa ke Yeremia, Mazmur, itu memang hukum untuk orang Israel. Tetapi ketika Yesus tiba, Yesus lahir, disitulah awal dari keselamatan untuk semua bangsa. Jadi di sini bisa saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus untuk semua bangsa. Ini dari ucapan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Di Markus 16 ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Di Lukas 24 ayat 47, dan bahwa berkatnya akan diberitakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dengan alasan mulai dari Yerusalem lah mengapa Yesus untuk pertama kalinya melarang murid-muridnya memberitakan di luar Israel. Karena sesuai dengan nubuatan bahwa keselamatan itu akan diawali dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Jadi pernyataan-pernyataan Anda mengenai Yesus hanya untuk Bani Israel sebenarnya tanpa saya jelaskan sudah terbantahkan di dalam Alkitab. Karena ayat pendukung yang Anda berikan itu semuanya tidak mendukung bahwa Yesus untuk hanya Bani Israel. Ketika Anda menyatakan bahwa Yesus hanya untuk domba-domba dari kalangan Israel, di situ di bawahnya ada tertulis lagi bahwa dilanjutkan itu, dibaca perikop itu dinyatakan bahwa Yesus adalah untuk semua bangsa dari perumpamaan remah-remah roti yang diberikan Yesus. Jadi kalau Anda mau membuktikan Yesus itu untuk semua bangsa, kalau Anda lihat dari Alkitab, Anda nggak bisa membuktikan apa-apa. Silahkan buktikan dari Al-Quran Anda, itu lain cerita. Karena memang kedua kitab ini tidak bersinggungan, artinya tidak berkaitan saya rasa kalau saya kaitkan. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Anda membawa Matius 28. Tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data bahwa Yesus ini untuk diutus untuk kalau menjadi murid berarti menjadi pengikut. Kalau menjadi pengikut berarti menjadi praktisi Torah. Kalau menjadi praktisi Torah berarti bukan Kristen. Jadikan murid, bukan menjadi hamba. Jadikanlah seluruh muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan murid. Saya kau jadikan murid, nggak apa-apa. Sebagai murid saya mengimani Yesus diutus untuk Bani Israel. Tak masalah.
Kalau sebagai hamba, di mana Yesus mengajarkan itu? Sedangkan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menghambakan diri kepadanya? Mana? Mana perintah Yesus untuk menginjili Romawi? Mana? Mana perintah Yesus untuk menginjili orang Indonesia? Mana? Nggak ada. Tak ada perintah. Makanya saya minta kepada saudara, tunjukkan satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Jangan untuk orang Indonesia, jauh kali. Orang Indonesia mana ada di situ. Orang Indonesia itu nanti Belanda datang ke sini baru bawa ajaran itu. Sekarang untuk menilai kebenaran apa yang Anda jadikan sebagai sandaran, tolong tunjukkan kepada saya perintah Yesus kepada orang Roma. Ada? Tolong tunjukkan kepada saya perintah kepada orang Kanaan pada saat itu. Ada? Kepada orang Samaria ada? Enggak ada. Orang Samaria, orang Kanaan justru dianggap sebagai dianggap sebagai oleh Yesus. Tidak pernah mereka dianggap sebagai domba, dianggap sebagai dianggap bom dia waktu itu. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Ada? Tak ada. Mana perintah Yesus agar menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia? Ada? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita ibadah hari Minggu? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita menyembah dirinya? Tak ada juga. Mana perintah Yesus agar kita makan babi? Tak ada. Tak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen, itu tak ada. Sementara Yesus berpesan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kok jadi Kristen? Siapa yang mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Tak ada Yesus mengajarkan itu. Kemudian Anda loncat lagi ke Markus 16. Bung, dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada makhluk. Ya beritakan, Injil itu diberitakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan kau beritakan yang tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku diutus untuk seluruh bangsa, nggak ada. Dia hanya mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Injil itu sampai ke kita. Wahai umat orang Indonesia. Ya, kenapa? Yesus itu harus diberitakan. Ya, diberitakan sebagai apa? Yesus berkata, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oh gitu, iya. Udah selesai. Jangan kau beritakan Injil malah kau suruh Yesus disembah. Itu bukan ajaran Yesus. Kemudian, siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang tidak percaya dihukum? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing, bahasa baru bagi mereka. Ya, toroko nakande ko patitong. Manaransia ko raka akimak bicara bahasa asing nak dioiko. Mengerti ko raka apa lagi ada. Tak mau mengerti. Sebab kenapa? Kamu bukan orang percaya. Kamu tidak percaya. Kalau saya menggunakan bahasa Thailand, Purano Kamanre, apa jawabannya? Siapa yang mematengkan? Paulus, pendiri agama saudara. Jadi Bu, adalah manusia suci.
Paulus mengajarkan Yesus adalah manusia. Paulus mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk. Pertanyaan saya jangan kemana-mana kau. Dan kemana-mana kau jawab pertanyaan apa Paulus kawin mengawin atau 11-12 istrinya Paulus tidak pernah kawin. Apakah Muhammad Paulus tidak pernah kawin, melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhannya mengatakan, apakah Paulus beranak cuculah, penuhilah bumi. Paulus kemudian mungkin juga dia impoten, mungkin. Ini kan baru mungkin. Oke, mengawin anak kecil apakah moralnya itu? Ini baru mungkin. Ini kan baru mungkin. Dari bawah ini. Lebih baik menikah daripada membujang sampai tua. Moralnya itu. Sebab dia punya nono. Nah, sekarang spermanya Paulus dilampiaskan dengan cara apa? Sperma itu aja moralnya. Lah iya dong. Paulus kan punya sperma. Cara Paulus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Dengan cara apa Paulus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Dijepit di pintu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong. Jadi janganlah gitu masuk-masuk kesurupan. Janganlah. Karena di Islam tidak ada di dalam masjid dinikahkan sesama jenis. Hanya di ajaran Paulus. Oke, jadi gitu ya. Dikatakan dalam kitab saudara, jelas sekali Mazmur di kitabnya orang Yahudi. Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan ia tidak berbuat demikian kepada bangsa Roma, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Amin. Sebelum masuk maghrib. Ya, sebentar ya. Begini. Dari ayat-ayat yang saya tampilkan tadi, sebenarnya situ sudah menunjukkan bahwa Yesus untuk semua orang. Tetapi Anda mengatakan, ketika kita memberitakan Injil, kalau hanya untuk mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, bagi orang yang mendengar. Kalau nggak ada gunanya, untuk apa mereka bersaksi? Itu secara logika dari yang Anda mintakan kita memakai akal. Ongkos pesawat pun mahal kan, ya. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi semua bantahan yang saudara berikan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel itu sudah terbantahkan. Walaupun Anda membantah lagi menyatakan bahwa itu tidak betul, dari data yang saudara tampilkan itu nggak ada gitu. Artinya semua data yang saudara tampilkan itu data yang jong. Jadi saya rasa satu lagi seperti ini. Kalau soal mengikuti Taurat, dari mana saudara tahu bahwa orang Islam itu harus sunat? Adakah itu tertulis di dalam Al-Quran Anda? Coba Anda jawab ini. Kalau memang Anda sesuai dengan perjanjian lama, karena seringkali ketika berdebat Anda menyatakan bahwa Allah juga yang di perjanjian lama Alkitab itu adalah Allah yang ada di Al-Quran. Coba Anda jawab ini. Dari mana Anda tahu ada perintah sunat di Al-Quran? Apakah itu ada tertulis? Silakan.
Assalamualaikum. Kemana itu Bang Jumanya itu? Ku salon Kos. Kak. Kak sih mau nggak Halo, Assalamualaikum. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman tadi ikut-ikutan di report juga ya? Lagi musim, memang nge-report dari bawah. Iya. Jadi saya tanggapi ya teman-teman sebelum saya pamit untuk maghrib ya. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 1. Di situ penulis daripada Kisah Para Rasul ini yaitu Lukas tidak sedang berbicara bahwa itu adalah ucapan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun ke atasmu, Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang begini, apa kesaksian Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel? Yesus mengajarkan dirinya apa di tengah-tengah Bani Israel? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kesaksian Yesus. Ada kesaksian Yesus kemudian dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Nah sekarang ketika Yesus dikatakan bahwa orang-orang akan menjadi saksi dirinya sampai ke ujung bumi, lalu muncul orang di Indonesia bersaksi tentang Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Apakah kesaksian orang ini adalah kesaksian benar? Atau kesaksian ini kesaksian palsu? Ketika ada yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dia adalah Tuhan yang datang mati di atas tiang salib nebus dosa manusia, apakah kesaksiannya ini pernah Yesus katakan di tengah-tengah Bani Israel? Tidak pernah. Berarti kesaksian yang dimaksud oleh Yesus adalah kesaksian tentang dirinya diberitakan sampai ke ujung bumi bahwa dia adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel saja. Di luar daripada kesaksian itu, maka itu adalah kesaksian muridnya bom-bom sang penyesat. Itu namanya saksi palsu. Itu saksi palsu namanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan sunat. Orang Yahudi, orang Islam sama paham betul bahwa bangsa Arab dan bangsa Yahudi keturunan Yakub ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Islam diajarkan kemudian dengan pola yang sangat teratur dan sangat rapih, sistematis dan bisa dipercaya. Ketika kemudian Tuhan datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang baginda Rasulullah mengajarkan tentang nabi-nabi terdahulu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan dengan sangat jelas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang-orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Apa ajaran Ibrahim salah satunya? Bersunnat. Lalu kemudian apa kata Allah kepada baginda Rasulullah? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus.
Apa salah satu ajaran agama Ibrahim atau milah Abraham? Sunnat. Adakah perintah kemudian untuk mengikuti ajaran itu? Ada. Dalilnya mana? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikuti. Apa yang dilakukan Ibrahim? Sunnat. Ikuti. Apa yang dilakukan Ibrahim? Kurban hewan. Ikuti. Apa yang diajarkan Ibrahim? Tauhid. Ikuti. Maka umat Islam kemudian diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah Ibrahim. Lalu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Allah kemudian memerintahkan umat Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Ibrahim menerima perintah sunnat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah mengikuti sunnatnya Ibrahim. Umat Islam kemudian diajarkan mengikuti perintah ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klop. Dan memang di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Kejadian 17 nomor 17, perintah sunat wajib hukumnya pada seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan satu-satunya manusia. Saya ulang, satu-satunya manusia yang pertama kali di antara semua keturunan Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam yang melakukan sunat hanyalah nenek moyang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ismail. Berarti orang kedua yang menerima sunat setelah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihi salam, bukan Nabi Ishak, tetapi Nabi Ismail alaihi salam yang adalah nenek moyang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kristen ini tidak sunat, itu siapa yang ngajarin? Nabi Ishak mengajarkan Yahudi bersunat, Nabi Ismail mengajarkan umat Islam bersunat. Nabi Bom mengajarkan Kristen jangan bersunat. Jadi tidak ada nabi yang kemudian diutus di muka bumi ini untuk melarang sunat kecuali nabi palsu. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, salah satunya adalah Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira materi kita pada siang sampai sore hari ini kita cukupkan. Dari saya pribadi, sahabat-sahabat dan para dewan guru yang lain yang ingin melanjutkan waktu dan tempat, saya silahkan. Mohon maaf kalau saya monopoli, karena tadi saya diberi izin oleh host untuk mengambil alih diskusi, maka saya kemudian menjadi narasumber di tengah-tengah para guru yang jauh lebih paham daripada saya sendiri. Dan ketika ada kata-kata atau kalimat atau ungkapan atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, baik kepada dewan guru yang ada di Komal maupun sahabat-sahabat yang ada di bawah, Laskar Api dan teman-teman yang ada di YouTube. Saya Bang Suma pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Teman-teman yang ingin jumpa dengan saya, insya Allah hari Sabat, kalau tidak ada halangan, saya ada di Jakarta bersama dengan teman yang kita sudah punya janji di sana. Kalau ada yang ingin jumpa dengan Bang Suma, silakan, tapi dengan satu syarat, pakai akal ya, jangan tidak pakai akal. Teman-teman Oten juga yang ingin berdiskusi langsung dengan Bang Suma, saya di Jakarta hari Sabat dan hari Ahad, insya Allah. Kalau Anda ingin bertemu langsung diskusi dengan Bang Suma, waktu dan tempat saya persilahkan. Dengan catatan akalnya jangan sampai disimpan di kulkas, dibawa serta, kita diskusi langsung. Sekian para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.